Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa du'atihi wa man jahada fi sabilillah ila yaumil qiyamah. وقال عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا أخرجه مسلم. معاشر المسلمين والمسلمات أعزنا الله وإياكم. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka yang pertama salat zuhur jamaah. Lalu kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Insyaallah kita akan bahas pada kesempatan kali ini tentang fiqhul udhiyah, fikih kurban. Kemudian dalam materi ini kita akan berdasarkan atau menggunakan dalil-dalil Al-Quran, As-Sunnah dan juga para ulama, bukan sekedar mitos, bukan sekedar perasaan seperti misalnya ya ada orang yang mengingkari larangan potong kuku dan larangan nyukur rambut dengan alasan Islam kan cinta kebersihan. Masa dilarang motong kuku dan nyukur rambut? Nanti kita bahas. Betulkah orang yang mengingkari itu? Dan betulkah larangan tersebut berdasarkan as-sunnah atau rekayasa para ulama? Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, sejarah persyariatannya. Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam surat As-Saffat ayat 102, yaitu ketika Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku, ayahmu bermimpi semalam, anni azbahu, ayah menyembelihmu. Dan Nabi Ibrahim menggunakan kata ya bunayya, wahai anakku tersayang, bukan sekedar ya ibni, wahai anakku. Ya bunayya, Imam Ibnu Katsir mengatakan muballaghah birrahmah, menunjukkan dalamnya kasih sayang kepada anaknya. Kalau ada orang Arab berkata ya akhi, saudaraku, ya ukhayya, wahai saudaraku yang tersayang, lebih lagi persaudaraannya. Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahu fanzur madza tara. Kata Nabi Ibrahim, fanzur madza tara, wahai anakku, apa pendapatmu? Jadi Nabi Ibrahim enggak ujuk-ujuk langsung nyuruh rebahan tuh anak potong langsung, tidak. Tapi dia mengajak dialog dulu kepada Nabi Ismail alaihissalam. Fanzur madza tara, apa pendapatmu? Nabi Ismail menjawab, ya abadi, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukan saja apa-apa yang engkau telah diperintahkan. Sabadini insyaallah minas sabirin, niscaya engkau akan mendapatkan aku sebagai orang yang sabar. Coba kita lihat kalimat ini. Nabi Ismail menggunakan ya abadi, Nabi Ibrahim menggunakan ya bunayya. Kedua-duanya pada tingkat makna yang begitu kasih sayang mendalam. Ya abi, wahai ayahku. Tapi ternyata Nabi Ismail ya abadi, wahai ayahku. Apa artinya? Wahai ayahku tersayang.
walaupun suasananya sangat menggentingkan, yaitu menjelang penyembelihan, tetapi hal itu tidak membuat mereka hilang kasih sayang satu sama lain. Lalu nggak lama kemudian setelah itu, Nabi Ismail dibawa ke Jabal Kurban, gunung untuk kurban itu, yang kemudian diabadikan dalam peristiwa nanti lontar jumrah dalam manasik haji, di mana Siti Hajar meminta kepada Nabi Ibrahim untuk membatalkan itu. Syaitan mengganggu Siti Hajar. Aslinya Hajar, tak pakai Siti. Siti nanti biasa orang kita supaya nggak asing. Ya saya pun ikut-ikutan pakai Siti lah. Aslinya Sayyidati, aslinya Sayyidati artinya nyonyaku, tapi dicepetin orang kita jadi Siti. Ya Siti Hajar. Nah Hajar, Siti Hajar memanggil Nabi Ibrahim supaya jangan melakukan hal itu. Namun ternyata ya ditekankan justru oleh Nabi Ismail, biarkan saja. Lalu syaitan pun mendatangi Nabi Ismail supaya tidak ikut. Disambil pakai 7 batu. Yang tadi saya katakan ini awal atau cikal bakal lontar jumrah sebagai lambang permusuhan antara manusia dan syaitan. Ini dikisahkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Dan kita tahu, jika seandainya seorang ayah disuruh membunuh anaknya sendiri, itu berat rasanya. Walaupun dengan cara nyuruh orang itu berat rasanya. Walaupun dengan cara diracuni itu berat rasanya. Apalagi dengan cara yang sangat mengerikan, disembelih lehernya, digorok lehernya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan lahuwa bala'un mubin. Yang demikian itu merupakan bala, ujian yang berat untuk Nabi Ibrahim. Namun mereka berdua lulus. Ketika itu wafadainahu bidhbhin azim, maka kami tebus dia dengan bidhbhin azim, sembelihan yang besar. Ayat ini tidak mengatakan kambing kibas. Ayat ini tidak mengatakan unta. Kalau kita bicara besar, kibas sama unta lebih besar unta. Tapi guru-guru agama kita menceritakan itu adalah kambing kibas. Para ustadz kita menceritakan itu adalah kambing kibas. Nah pertanyaannya adalah informasi dari mana kalau itu kambing kibas? Padahal Al-Quran mengatakan bidhbhin azim. Informasinya adalah dari para sahabat Nabi. Imam Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib tentang ayat itu, yadika bisyil bayda qarnain. Allah ganti dengan seekor kambing kibas yang besar, yang bertanduk besar dan berwarna putih. Inilah penceritaan kenapa pusat-pusat kita mengatakan itu kambing kibas. Ibnu Abbas menambahkan ini kambing kibas disediakan oleh Allah 40 tahun sebelum peristiwa hari harinya. Kambing kibas yang berasal dari surga disiapkan sebelum hari H penyembelihan, sudah disiapkan. Penjelasan ini ada dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Nah dari sinilah asal muasal syariat kurban. Dan kita diajarkan sebuah doa. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Ya Allah, pada pagi hari ini kita berada di atas Islam. Pada pagi hari ini kita di atas kalimat ikhlas, yaitu tauhid. Dan pada pagi hari ini kita di atas milahnya Nabi Ibrahim. Di antara milahnya Nabi Ibrahim adalah mengikuti khitan dan kurban. Lalu kemudian yang namanya syar'u man qablana, syariat sebelum Nabi Muhammad, sebelum Rasulullah SAW, itu ada 2 model. Ada syar'u man qablana yang masih jadi syariat kita, syariat Nabi terdahulu yang masih jadi syariat kita. Salat zaman dulu ada, kita juga ada. Haji zaman dulu ada, kita juga ada. Zakat zaman dulu ada, kita juga ada. Kurban zaman dulu ada, kita pun juga ada. Ini syar'u man qablana yang masih juga syariat kita. Yang kedua, ada syar'u man qablana yang enggak lagi menjadi syariat kita, udah dihapuskan. Contohnya apa? Yaitu patung-patung makhluk bernyawa, patung hewan, patung manusia. Dahulu bertengger di istananya Nabi Sulaiman. Namun hal ini sudah mansuh, sudah dilarang,
sudah dihapus dengan ucapan Nabi, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah wal kalam. Malaikat gak bakal masuk di dalam sebuah rumah yang memiliki patung dan juga, mohon maaf, anjing. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Abu Dawud dan lain-lain. Ada juga syar'u man qablana yang dulu ada sekarang tidak ada, yaitu kepemimpinan wanita menjadi pemimpin besar sebuah negeri atau negara. Pada zaman Nabi Sulaiman ada ratu perempuan, ada raja perempuan bernama Bilqis, Ratu Sabah. Dan hal ini sudah mansuh, di mana seorang wanita bukan presiden. Ya, dalam Al-Quran dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin buat wanita. Dahulu ada perempuan menjadi pemimpin, dengan ayat ini mansuh. Lalu bukankah ayat ini lagi berbicara tentang rumah tangga, bukan tentang negara, bukan tentang khalifah? Di dalam fikih ada istilah qiyas aula. Jika yang ringan aja bukan, apalagi yang lebih tinggi, itu qiyas aula. Jika ngomong ah aja nggak boleh kepada ibu bapak, apalagi nampar lebih nggak boleh lagi. Jika kambing satu matanya buta aja nggak boleh dikurbankan, apalagi dua buta lebih layak lagi dilarang buat kurban. Jika seorang wanita buat keluarga aja bukan pemimpin, apalagi lebih tinggi dari keluarga, negara, dia bukan pemimpin. Itu qiyas aula namanya. Baik, yang dulu ada mansuh dengan syariat Islam, ini syar'u man qablana. Kecuali menurut Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah membolehkan perempuan jadi pemimpin selama belum taraf khalifah. Kalau khalifah mesti kudu wajib harus laki-laki. Ijma ulama tidak ada khilafiyah para ulama kita. Dari zaman ke zaman. Kenapa Abu Hanifah membolehkan wanita jadi pemimpin selama bukan khalifah? Umar bin Khattab pernah mengangkat seorang wanita menjadi kepala pasar. Padahal zaman Umar laki-laki banyak, Utsman masih hidup, Ali masih hidup, Zubair bin Awam masih hidup, Thalhah masih hidup. Tapi kenapa Umar mengangkat perempuan? Ini tanda menurut Abu Hanifah perempuan boleh jadi pemimpin selama belum taraf Imamul A'zam, pemimpin tertinggi itu khalifah. Dan lagi pula pemimpin perempuan sekedar ketua pasar gitu, dia masih di bawah komando pemimpin utamanya yaitu Umar bin Khattab. Ini pendapat Abu Hanifah. Jadi zaman beliau ketua PD pasar jaya perempuan gitu. Baik, ada tiga mazhab mengatakan mau nikah tinggi atau yang rendahan tetap tidak boleh. Ini gimana? Kembali ke tadi. Ya, kurban merupakan salah satu wasilah litaqarrubi ila Allah. Wasilah supaya manusia dekat-dekat sama Allah. Cara dekat sama Allah ada dua cara. Pertama, biwasilati ghairi masyru'ah, dengan cara yang tidak disyariatkan, tidak dicontohkan, tidak diajarkan. Si pelakunya mengira itu bisa dekat sama Allah, padahal dia tertolak. Contoh, Imam Muslim merekam dalam kitab sahihnya, ada 3 orang laki-laki datang ke Nabi, ya Rasul, ya mohon maaf, datang ke Aisyah. Dia bertanya kepada Aisyah tentang bagaimana kualitas ibadahnya Rasulullah. Maka diceritain sama Aisyah betapa hebatnya ibadah Rasulullah, sehingga 3 orang ini terpacu supaya ibadahnya sama kayak Nabi. Laki-laki pertama mengatakan, kalau gitu saya nggak mau dekat-dekat sama perempuan, saya nggak mau nikah, saya ingin fokus ibadah, ingin bujang seumur umur. Yang satu mengatakan, kalau gitu saya nggak mau tidur malam, saya ingin sholat tahajud terus-terusan supaya sama kayak Nabi gitu. Yang satu mengatakan, kalau gitu saya nggak mau buka puasa, saya ingin puasa terus-terusan. Yang satu nggak mau kawin-kawin, yang satu nggak mau buka puasa, yang satu nggak mau tidur, itu tahajud terus-terusan. Dikira yang kayak begini Nabi senang. Ternyata Nabi menolak, fataghayyar wajhah, berubah wajah Nabi. Dan Nabi pun berkata kepada mereka, ini Allahum, saya orang yang paling takut kepada Allah dibanding kamu. Tapi saya juga kawin, saya juga tidur, saya juga buka puasa. Lalu Nabi mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang membenci sunnahku, dia bukan golongan. Baik, ini cara ingin dekat kepada Allah yang tidak disyariatkan, malah ditegur, malah diomelin sama Nabi. Yang kedua, cara yang biwasilati masyru'ah, dengan cara yang disyariatkan, baca Quran, saum sunnah, sedekah,
dan kurban. Kurban secara bahasa artinya qurba yaqrubu kurbanan, artinya dekat secara bahasa. Allah berfirman, "Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Kasih sayang Allah itu dekat kepada orang yang berbuat baik, secara bahasa dekat. Dan sudah jadi bahasa Indonesia, qarib, sahabat karib, sahabat dekat. Adapun secara fikih, korban artinya adalah itu dzabahal haywan fil waqtil makhsus biniyati qurbah. Yang pertama ada 3 unsur. Dzabahal haywan al makhsus, yaitu memotong hewan yang spesifik. Jadi enggak semua hewan. Bagaimana keterangan para ulama? Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah mengatakan, ya, wa jama'ul ulama, para ulama telah sepakat annal hadiya la yakun illa minan na'am. Yang namanya kurban enggak sah kecuali dari golongan yang bernama an-na'am. An-na'am jamak dari al-an'am. Al-an'am apa artinya? Hewan ternak. Jadi hanya dari hewan ternak. Hewan ternak yang bagaimana? Karena lele dumbo juga ternak, ayam juga ternak. Ya, ada orang ternak ayam, apakah ayam dikorbankan? Begitu. Ya, kata beliau, wattafaqu annal afdhalal ibil. Para ulama telah sepakat yang paling utama adalah al-ibil, unta. Tsummal baqar, kemudian sapi. Tsummal ghanam, kemudian kambing. 3 urutannya, ada hadis. Wa ala hadza tartib, dan begitulah tertibnya, urutannya. Kenapa ibil nomor 1? Kenapa unta nomor 1? Saya sering mengatakan li annahu anfa'u lil fuqara li azamiha. Karena ukuran badannya gede sehingga banyak orang fakir yang dapat. Namun kalau penampilan, bukan ukuran, masalah penampilan, berkorban dianjurkan atau diafdolkan pilih kambing yang warnanya putih. Mayoritas di matanya ada hitam, sekitarnya dan di kakinya ada hitam. Kenapa? Karena Nabi melakukan hal itu dalam hadis Sahih Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshain amlahain bil Madinah. Rasulullah memotong atau berkorban dengan 2 kambing kibas yang dua-duanya berwarna putih, bertanduk besar, dan di sekitar matanya ada hitam dan di kakinya ada hitam. Maka kata para ulama, di antaranya Syekh Al-Jazairi dalam kitab Minhajul Muslim, yang lebih afdal dalam masalah penampilan, pilih kambing yang kayak begitu. Siapa cepat di dalam? Ya, karena nggak semua kambing yang begitu. Baik, kembali ke tadi. Ya, ini spesifik hewannya. Apa namanya yang tadi 3 tadi? Sapi dengan derivatnya, kerbau boleh, kambing dengan derivatnya, ya, domba, apalagi biri-biri, ya, bandol. Karena kalau dengar kata bandol kita membayangkannya lain. Baik, lalu kemudian, ya, fi waqtil makhsus, di waktu-waktu yang tertentu, enggak semua waktu. Kapan itu? Dimulai dari kapan? Allah berfirman, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk mengingat Tuhanmu, lalu sembelihlah kurban. Menurut ayat ini, sembelih kurban dilakukan setelah salat Id. Dan Nabi mengatakan dalam dia lagi khutbah salat Id, Rasul mengatakan, "Man kana tabahal qabla sholati falyu'id makanaha." Barang siapa yang sudah telanjur motong hewan kurban sebelum salat Id, ulangi potongannya. Enggak sah. Bayangin tuh, udah motong selusin sapi, enggak sah. Ya, makanya yang namanya ibadah bukan sekedar akal-akalan, tapi panduan. Menurut sedekah saja silakan dia motong sebelum sholat. Tapi kalau ingin dijudulkan kurban, enggak sah kalau sebelum sholat. Lalu kemudian apa dalil yang lain? Dalam hadis Sahih Muslim Nabi mengatakan, Yaumul Arafah tanggal 9, Yaumun Nahri hari penyembelihan. Berarti tanggal berapa tuh? Tanggal 10-nya. Wa ayyamut tasyrik, dan hari-hari tasyrik 3 hari setelahnya. Kulluha iduna, seluruhnya hari raya kita ahlul Islam, orang-orang Islam. Dalam hadis Imam Ahmad, Nabi juga menambahkan, likulli ayyamit tasyrik dzabhun. Di seluruh hari tasyrik adalah hari penyembelihan. Sampai kapan? Sampai ba'da asar tanggal 13 sebelum maghrib. Kalau udah maghrib udah tanggal 14. Baik, inilah ya aturan tentang waktu spesifik itu. Ada sebagian orang ada
yaitu yang mengatakan bolehnya memotong hewan kurban sampai selesai Zulhijjah. Zulhijjah selesai masih boleh. Ya, ada tabi'in yang berpendapat kayak begitu. Namun untuk zaman ini hampir-hampir tak ada satupun negara Islam yang menggunakan pendapat itu. Silakan aja Baitul Ihsan pakai pendapat itu. Masih heboh teman. Ya, potong korban tanggal 25 Zulhijjah, orang lagi ini kambing apaan yang korban udah lewat. Kemudian bini yang dikurban, ini unsur ketiga, dengan niat untuk taqarrub ilallah. Karena gini, ada orang kurban niatnya bukan taqarrub ilallah, taqarrub ilan nas, supaya dekat-dekat sama manusia, supaya namanya disebut-sebut, supaya namanya diabadikan, supaya oleh MC disebut namanya sekuat-kuatnya. Pak, ini saya bawa sapi 6 ekor, tulis nama saya biar hitam, sebut nama saya biar kencang, biar orang dengar. Mendingan dia korban 1 kambing tapi nggak diomongin, 1 kambing tapi dia lupakan, dibandingin 6 sapi ngomongnya 2 bulan gara-gara. Ya, bini yang dikurban niatnya ingin dekat kepada Allah, bukan dekat dengan hati manusia. Secara fikih mungkin sah, karena dia betul sapi, dia betul di waktu hari kurban, tapi niatnya bukan karena Allah. Yang nyampe bukan daging dan darahnya kepada Allah, yang nyampe adalah takwanya. Kemudian legalitas, apa hukumnya kurban, wajibkah atau sunnah? Yang mewajibkan ada, yang menyunahkan sunnah muakkadah juga ada. Ada 2 pendapat. Yang pertama yang bilang wajib, mereka punya 3 dalil, punya 3 alasan. Yang pertama hadis riwayat Imam Ibnu Majah yang berbunyi, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang lagi enteng rezekinya, lagi lapang rezekinya, dia enggak berkorban, jangan dekati tempat sholat Id kami. Boro-boro masuk ke tempat sholat Id, deket-deket aja kagak boleh, Nabi dilarang. Imam Sun'ani dalam kitab 10 Salam menerangkan, wa qad istadalla bihi ala wujubi tadhiyah ala man kana lahu sa'atun. Hadis ini menunjukkan buat orang yang lagi lapang rezeki wajib kurban. Dari sisi mananya wajib? Di kalimat yang mana yang wajib? Kata beliau, li'annahu lamma nahyu an qurbanil musalla, yaitu ketika Nabi melarang itu orang dekat-dekat dengan tempat sholat, dalam annahu taraka wajiban, itu menunjukkan orang tersebut meninggalkan kewajiban. Kalau memang dia sunnah, nggak mungkin Nabi sejengkel itu. Kalau memang dia sunnah, nggak mungkin Nabi setegas itu. Lalu kata Sun'ani, ka'annahu yaqul la faidata shalah ma tarki hadzal wajib. Tidak ada faedahnya kamu sholat kemari kalau saat yang bersamaan kamu meninggalkan kewajiban, yaitu kurban. Mau nggak usah kemari sekalian, gitu. Nah, ini kata Sun'ani, penjelasan yang pertama hadis yang pertama. Alasan kedua yaitu hadis yang berbunyi ala ahli kulli baitin fi kulli amin udhiyah. Wajib buat orang yang ada di rumah, mau 1 kambing rame-rame kek, mau 1 kambing buat 1 orang kek, ya mau atas biaya anaknya, atas biaya ayahnya, siapapun 1 rumah 1 kambing misalnya, fi kulli amin, setiap tahun udhiyah, wajib untuk berkorban. Hadis ini menggunakan kata ala, kata Sun'ani wa lafzu ala, ya wujub. Hadisnya menggunakan kata ala, lafaznya itu menunjukkan wajib. Apa alasannya? Kita ambil contoh hadis lainnya pakai kata ala juga, dan itu bermakna wajib. Kata Nabi, alaikum bil jamaah, inna yadallahu ma'al jamaah. Hendaknya kalian bersama hidup dengan jamaah, pakai ala. Karena tangan Allah bersama jamaah. Wa man syasya finnar, barang siapa yang menyembah sendirian, ya menyendiri, maka dia menuju neraka. Nah, hadis ini menunjukkan kewajiban hidup bersama umat Islam, pakai ala di sini. Lalu alasan ketiga, ayat yang tadi surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Ayat ini menggunakan fi'il amr, kata kerja perintah, wanhar, sembelihlah korban. Ya, ini menunjukkan dia wajib. Ayat ini bukan penceritaan, ayat ini bukan pengkabaran, tapi ayat perintah berkorban. Maka itu menunjukkan wajib. Baik, ini pendapat yang mewajibkan. Siapakah mereka? Imam Abu Hanifah. Siapa lagi? Abu Bakar Al-Jazari dan seterusnya. Lalu siapakah yang menyunahkan?
Yang mengatakan sunnah muakkadah adalah mayoritas ulama. Bahkan Imam Ibnu Hazm mengatakan dalam kitab Al-Muhalla, lam ajid ahadan minas sahabati biwujubihi. Aku belum temui satu pun dari sahabat Nabi yang mengatakan kurban itu wajib. Jadi sahabat Nabi sendiri tidak ada yang mengatakan kurban itu wajib di sahabat Nabi, kata Imam Ibnu Hazm. Baik, apa alasan mereka mengatakan sunnah muakkadah nggak sampai wajib? Alasan mereka yang pertama, hadis yang pertama tadi, man kana lahu sa'atun wa lam yudhiya fala yaqrabanna musallana. Jangan dekati tempat sholat kami, orang yang lapar rezeki jangan berkorban. Ini hadis ketika diteliti ulang, ternyata ini hadis bukan dari Nabi. Dalam ilmu hadis istilahnya hadis mauquf. Apa hadis mauquf? Hanya sampai ucapan sahabat, enggak sampai lisannya Nabi, bukan redaksi kalimat dari Nabi, hanya sahabat Nabi. Ucapan Nabi yang perintah aja belum tentu wajib. Larangan Nabi yang larangan saja belum tentu haram. Apalagi ucapan bukan dari Nabi, maka lebih layak dia belum tentu wajib. Apa contohnya perintah Nabi tapi bukan wajib? Ada yang mau ngasih contoh? Nabi memperintahin tapi ternyata dia gak wajib. Yaitu contohnya ketika datang seorang laki-laki, ayahnya Abu Bakar As-Siddiq, namanya Abu Quhafah, udah tua banget, rambutnya udah putih semua dah. Ya, apa kata Nabi? Warnai, semirlah rambutnya Abu Quhafah. Perintah. Lalu Nabi melarang, jangan pakai warna hitam. Ada dua situ, ada perintah, ada larangan. Tapi apakah ada ulama yang mengatakan menyemir rambut hukumnya wajib? Ada nggak? Enggak. Sunnah. Walaupun Nabi menggunakan kata perintah, namun tidak berimplikasi pada wajib. Lalu larangan pakai hitam. Apakah larangan pakai hitam bermakna haram? Bermakna haram? Ya. Di antara cucu Nabi Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dia mewarnai rambutnya pakai hitam. Sahabat Nabi Abu Hurairah menyemir rambutnya, mempikok rambutnya pakai hitam. Apa artinya larangan itu? Itu larangan tidak sampai haram tapi makruh. Lalu apa perintah itu? Itu perintah bukan wajib, itu sunnah. Itu dari Nabi padahal. Apalagi yang bukan dari Nabi. Maka itu menunjukkan perintah yang tadi bukan wajib. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, hadis ala ahli kulli baitin fi kulli amin udhiyah, wajib buat orang yang di rumah setiap tahun berkorban. Ya, hadis ini dhaif, lemah. Karena ada seorang bernama Mikhnaf bin Sulaim. Mikhnaf bin Sulaim ini majhul, enggak diketahui kepribadiannya, solehkah, hafalannya kah, bagaimana, Mr. X, sehingga enggak diketahui. Yang jatuh di bawah disebut dhaif. Yang ketiga, ayat ya fasholli li rabbika wanhar, kata kelompok ini, itu ayat bukan ngomongin kewajiban kurban. Itu ayat lagi bicara tentang schedule hari-hari Idul Adha. Apa schedule? Jadwal, rundown, susunan acara. Jadi habis sholat adalah potong kurban. Fasholli li rabbika, sholat Id, wanhar, nyembelih, itu urutan. Kemudian apalagi alasan yang mengatakan sunnah? Hadis sahih Muslim yang berbunyi idza dakhalatil ashhur, jika masuk 10 hari Zulhijjah. Sekarang berapa? 4. Hah? 4 Zulhijjah. 4 ya? Betul ya, 4 Zulhijjah. Idza dakhalatil ashhur, jika masuk 10 hari Zulhijjah. Wa arada ahadukum ayyudhiyah, dan kalian berkehendak pengen korban. Lihat kalimat itu, berkehendak pengen korban. Kata Imam Syafi'i, al-iradah, kehendak, tadullu annahu ya ghair wajib. Kalimat kehendak menunjukkan bahwa dia bukan wajib. Kalau memang wajib, nggak mungkin pakai jika berkehendak korban, langsung aja suruh. Dikaitkan dengan kehendak, itu tanda dia opsional, pilihan saja. Dikata Imam Syafi'i. Ya. Lalu kemudian kata Nabi, fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an, jangan potong kuku dan jangan nyukur rambut. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Larangan potong kuku, larangan nyukur rambut bukan larangan dari ulama, bukan larangan dari nenek moyang kita.
Ini larangan dari Nabi dalam hadis Sahih Muslim. Apa arti larangan ini? Imam Rabi'ah, Sa'id bin Musayyib, Ishaq bin Rahawai, Ahmad bin Hanbal, mereka mengatakan larangan nyukur rambut dan motong kuku menunjukkan haramnya nyukur rambut dan motong kuku di 10 hari tersebut bagi orang yang pengen korban. Kalau yang tidak korban nggak apa-apa. Ya. Lalu Imam Syafi'i dan murid-muridnya mengatakan larangan tersebut bukan haram, makruh tanzih. Apa makruh tanzih? Makruh yang mendekati boleh. Abu Hanifah mengatakan larangan tersebut hanyalah ya etika saja, adab, tidak makruh, tidak haram. Kenapa? Kok etika doang? Karena larangan jika haram biasanya akan dibarengi dengan siksaan atau hukuman, sanksi. Di hadis itu nggak ada sanksinya, nggak ada hukumannya. Maka larangan tersebut untuk adab dan etika saja. Adab etika gimana? Hikmahnya adalah berempati kepada orang yang lagi haji sekarang. Orang kalau pergi haji dilarang pakai minyak wangi, dilarang nyukur rambut dulu, dilarang pakai peci. Yang perempuan dilarang pakai cadar, dilarang potong kuku. Iya. Nah, kita yang di tanah air yang banyak berkorban, berempati dengan mereka, kita melakukan di tanah air. Itu hikmahnya. Sehingga kalau ada yang bilang larangan potong kuku, ya, nyukur rambut bertentangan dengan Islam dan kita kebersihan, ini jahil, ini bodoh. Kenapa? Karena bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan qaul para ulama. Mungkin dia nggak ngerti kita para ulama. Betul, Islam kita kebersihan. Bicara kebersihan, ya, kita lihat hadis tentang masalah membersihkan khuf. Tahu khuf? Khuf itu sepatu yang nutup sampai mata kaki. Nabi bilang kalau kita pengen wudu, ya sambil sepatu kita nggak copotin, ya sepatu kita nggak kita copotin gitu, bisa lagi jalan kemana, mau copotin juga dingin atau gimana. Kata Nabi gimana? Cara bersihin khuf? Yang atas atau yang bawah yang bersihin? Atas. Yang atas. Kalau kita pakai logika, bawah yang atas lebih kotor yang mana? Bawah kan? Tapi ternyata oleh Nabi nyuruh bersihin yang mana? Yang atas. Apa kata Ali bin Abi Thalib tentang hadis ini? Kalau agama semata-mata logika, bersihin yang bawah lebih layak dibersihin dibanding atas. Maka kalau agama semata-mata logika, motong kuku lebih layak dibanding nggak motong kuku. Kalau pakai logika. Tapi agama kita bukan pakai logika. Agama kita adalah panduan dan keimanan dari Rasulullah SAW. Dan Nabi tegas mengatakan, la yamassa min sya'ri basharin syai'an. Jangan nyukur rambut dan jangan motong kuku sedikit pun. Apa hikmahnya tadi? Untuk ikut berempati, merasakan ibadah, merasakan kesulitan, merasakan kepayahan seperti yang dirasakan oleh orang yang lagi pergi haji sekarang. Itu hikmahnya. Ya, baik, ini semoga dipahami betul. Karena ada sebagian asatidzah, sebagian ustaz atau ustazah yang menyampaikan tadi secara keliru, ya, tidak berdasarkan bagaimana hadis dan kitab para ulama kita, hanya sekedar perasaan saja. Baik, kembali ke tadi, bagaimana sikap kita? Ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Ini gimana dong? Sikap kita adalah khuruj minal khilaf afdal. Keluar dari khilafiyah lebih utama. Bagaimana cara keluar dari khilafiyah? Korban aja, tetap berkorban. Supaya apa? Kalau ada yang bilang wajib, korban itu wajib, kita aman dari ya caci makian pihak yang mengatakan wajib, dari serangan pihak yang mengatakan wajib. Kalaupun ada yang bilang sunnah muakkadah, toh kita udah berkorban, aman juga, gitu. Apa salahnya jadinya? Dengan demikian kita mencoba untuk merekatkan, mendekatkan di antara yang dua pendapat ulama yang bertentangan itu antara yang mewajibkan dan sunnah muakkadah. Lalu kemudian, bagaimana syarat-syarat hewan layak kurban? Syaratnya dua, minimal 2 syarat. Pertama, ayakuna fanaya, udah cukup umurnya, bukan gemuknya. Kalau gemuk ada yang bongsor nanti. Orang 5 tahun bongsor udah kayak 12 tahun. Sama kambing juga ada yang baru 5 bulan gede banget udah kayak setahun. Jadi bukan masalah bongsor tapi juga umur. Untuk kambing abdul itu kambing yang gede-gede, gini-gini, kibas, bandot begitu, itu 6 bulan minimal, 6 bulan. Untuk kambing yang biasa setahun. Kambing yang biasa ada di pinggir jalan itu setahun.
Untuk unta 5 tahun, untuk sapi 2 tahun. Ini kembali pada kejujuran si pedagangnya. Kalau dia nggak jujur, ya yang salah dia gitu. Mang, ini sapi udah berapa tahun? 2 tahun setengah. Ada buktinya nggak? Aduh susah, aktornya nggak ada. Ya kejujuran dia. Ini kambing berapa tahun? Setahun jalan. Masa pakai setahun jalan, setahun pas atau lebih gitu. Yang pasti-pastiannya. Syarat kedua ayatuna salimah, yaitu sehat. Sehat. Bagaimana sehat itu? Kata Syekh la tujzi'u al-awrah. Enggak sah kambing yang aurah buta sebelah, yang saya bilang tadi. Jika buta sebelah aja enggak sah, kambing buta dua-duanya. Wal arjal, dan enggak sah kambing yang pincang. Baik pincang kaki satu, apalagi pincang semuanya. Wal jurba, dan juga masalah di kulitnya, koreng, panu, mungkin kali ada kambing panuan, ada surat gitu. Saya pernah waktu tahun lalu mau beli kambing, saya mau ambil gede, bagus, keker, cakep, tahu-taunya kata yang menjualan, jangan Pak. Kenapa? Itu kambing sariawan. Mungkin panas dalam bukan. Walal ajfa, dan nggak boleh ajfa. Apa ajfa? La mukhaf fi izomiha. Nggak ada daging di tulangnya. Apa maksudnya? Kurus banget. Itu jangan. Ya jangan kata dipotong, pegang jangan dipegang. Lalu apa lagi? Maksur fil udhun. Kupingnya beset, baik robek atau putus, itu cacat. Maqtu'ah fil qarn, patah apa nih qarn? Tanduknya. Dan juga yang dikebiri. Kalau dikebiri memang jadi gemuk, tapi dia membuat cacat anggota badannya. Lalu bagaimana kalau ada orang beli kambing sehat walafiat, bagus, nggak ada cacat, cakep namanya. Tahu-taunya begitu naruh titip di masjid, ya orang masjid kurang awas atau kurang bagus peliharaannya, sakit kemudian menjelang hari H. Kayak begini, Al Hasan cucu Nabi bercerita bahwa sahabat Nabi membolehkan kalau penyakitnya bukan dari kandang, bukan dari tukang yang jual. Ya, baik ini. Nah untuk betina, ya lebih baik jantan. Betina boleh, jantan lebih afdol. Larangan tidak ada kambing betina atau hewan betina untuk dikorbankan. Larangan tidak ada. Jika bicara boleh, boleh. Namun bicara afdol, lebih afdol yang jantan. Karena terkait dengan masalah pembiakannya. Lalu kemudian siapakah yang memotongnya? Rasulullah memotong sendiri. Naharun Nabi biyadihi budana Yaman. Rasulullah memotong sendiri unta-untanya dengan cara berdiri. Unta diri, sapi dan kambing rebahan. Dan Nabi saat itu kata Imam Ibnu Hajar berkorban dengan 100 ekor unta. Jadi itu menunjukkan Nabi berduit. Satu unta kalau kita rupiahin, ya mungkin lebih mahal dibanding sapi. Anggaplah 20 juta kali 100 kan 2 miliar. Dan Nabi motong sendiri. Ya, Ibnu Hajar mengatakan sampai unta ke 60 dia potong sendiri. Secara fisik menunjukkan Nabi itu kuat. Kalau di kita kan satu sapi aja 5 orang, kabur lagi sapinya. Ini 60 unta. Ya mungkin unta lebih anteng daripada sapi. Baik, dari hadis ini kata Syekh Sabiq, yustahabbu ayyabaha binafsi, disunahkan untuk memotong si pengkorbannya sendiri yang motong. Ingkana yuhsinu tabihi, kalau dia pintar motongnya, bisa motongnya. Ya, karena kan ada orang yang kurang adab. Mau motong, nih golok dipegang-pegang di hadapan kambing, ini nggak boleh dimakan. Ya, para ulama memaklumkan ketika memotong hewan, pisaunya ditontonin, dipamerin di depan hewan, jangan. Simpen dulu. Gitu siap keluarin sembelih. Jadi jangan ditonton, tadi diputar kayak pendekar. Ya. Atau juga dimakruhkan dipotongnya di hadapan hewan lain yang pengen dipotong. Ya, mereka juga punya perasaan gitu. Kambing juga kambing. Kalau ustaz juga manusia, kambing juga kambing. Dan diharamkan belum mati udah dibunuh. Kaki masih belum gelepar, supaya cepat mati langsung diseret, digantung, diseset. Ada yang kayak gitu, jahat.
Baik, ya. Lalu bagaimana kalau dia nggak bisa? Wa illa, kalau dia nggak bisa potong. Fayaqullahu ayashidahu, disunahkan buat nonton. Ya lihat tuh hewannya ya, korbankan. Nah, kan sekarang musim tuh orang korban ditransfer. Ya, ada yang PKPU, ada yang ACT, dompet duafa, rumah zakat. Kalau pakai cara kayak gini, dia kehilangan 2 sunnah. Sunnah nonton sendiri udah nggak mungkin, kan ngirim duit. Yang kedua, sunnah nonton juga susah. Oh kan dikirim fotonya, foto secara tunda, nggak secara langsung. Disuruhnya melihat langsung. Ya, tapi kita berbaik sangka. Apa baik sangkanya? Walaupun dia kehilangan 2 sunnah, semoga dia dapat sunnah yang lain. Apa itu? Allah berfirman, ya, fakulu minha wa'imul badisal fakir. Makanlah oleh kalian hewan kurban kalian. Jadi kita boleh makan sesuai dengan ayat itu, dan berikan kepada orang fakir. Menurut ayat ini orang fakir menjadi prioritas. Jadi semoga walaupun kita nggak ke kampung kita, kirim kemana? Ya tepat sasaran. Karena biasanya yang kayak gitu akan dikirim ke daerah konflik, daerah bencana, daerah kurang misalnya. Kadang di kampung-kampung kita itu ada satu masjid 40 kambing udah, 3 sapi, sehingga satu rumah dapat berapa bungkus. Tapi di kampung sebelah yang lain ada yang satu masjid hanya 3 kambing. Dan demikian kalau kita kirim lebih rata. Jadi sekali lagi walaupun kita kehilangan 2 sunnah, kita berbaik sangka dan sekaligus kita berharap ya dengan cara itu kita mendapatkan sunnah yang lain. Dengan demikian kita tidak menyalahkan cara-cara transfer tadi, tapi kita berharap berbahagialah seluruh Islam karena mereka mendapatkan jatah hak kambing kurban yang memang untuk seluruh umat Islam. Lalu kemudian bagaimana metodologi cara pembagiannya? Tidak ada pembatasan dan tidak ada ukuran baku. Mau setengah kilo, sekilo, ya 10 on, sepantasnya aja. Ya. Lalu kemudian kepada siapa aja? Dalam ayat ini 2 kelompok yang punya korban atau fakir. Dalam ayat lain ada 2 kelompok lagi, al-qani wal muhtar. Kasih juga kepada orang yang qani. Qani itu orang yang minta-minta, orang kaya juga dapat. Muhtar orang yang minta-minta, berarti orang yang kurang juga dapat. Walhasil semua orang Islam berhak mendapatkannya. Kata Syekh Sabiq, ya, untuk yang berkorban lil mahdi ayyakullahu. Ya, si yang berkorban boleh memakannya bila tahdid, tanpa batasan, silahkan. Tanpa batasan, silahkan. Yang penting dia menyerah sama lu aja, pantas gak untuk nggak ada batasan. Ya, tolong tuh sapi 4 kakinya buat saya, 4 kaki buat dia. Iga semuanya, babak juga semuanya buat saya. Yang lain gimana? Ya udah, dia numpang motongin doang begitu. Bukan berkorban. Jadi sekali lagi, walaupun saya tadi bilang bila tahdid nggak ada batasan, silahkan. Ini kita kembalikan kepada kebiasaan di daerah kita masing-masing saja. Lalu kata beliau, ya perlu juga ayyuqsimu atsalasa. Boleh dibagi dengan cara sepertiga. Sepertiga buat yang punya, sepertiga buat hadiah, sepertiga buat sedekah. Boleh juga setengah-setengah. Pokoknya ini nggak ada aturan bagus lagi. Non muslim boleh dapat? Boleh. Yaitu dari kasus Amr bin As. Ketika beliau tetangganya Kristen Koptik, udah kelebihan di kambing korban, orang Islam udah dapat semua, mau dikasih ke Kristen Koptik. Anaknya protes, Pak, tetangga kita non muslim. Kata beliau sambil membaca hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Enggak peduli apa yang pokoknya tetangga aja kasih. Nah, dari sini kata Imam Syafi'i, Al-Auza'i, Az-Zuhri, boleh yang non muslim dapat jatah hewan kurban selama orang Islam udah dapat bagian. Gitu. Lalu terakhir, duluan mana? Akikah dulu atau kurban dulu? Ya ada yang bilang selama belum diakikahin kurbannya nggak sah. Yang namanya kurban ibadah independen, dia nggak terganggu oleh ibadah lain. Ya, mirip seperti orang dulu bilang yang namanya puasa nggak sah kalau belum zakat fitrah, kadang kayak gitu. Kadang kayak gitu. Ya ini juga yang masing-masing ibadah ada aturan dan sebab-sebab diterima atau ditolaknya masing-masing. Bukan karena faktor ibadah yang lain, kecuali ada dalilnya. Apa itu? Orang sholat ditolak gara-gara mabuk, ada dalilnya? Orang sholat ditolak gara-gara dia main dukun, ada dalilnya? Tapi puasa ditolak gara-gara belum zakat, tidak ada dalilnya. Ini hadis yang dhaif.
Ya, lalu kemudian ya tadi korban ditolak karena belum akikah, ada dalilnya? Tidak ada. Karena dua-duanya sama-sama sunnah, silahkan. Tidak menjadi hutang karena sama-sama sunnah. Kalau kita meninggal belum akikah, enggak jadi hutang. Enggak tercegah korban gara-gara belum akikah. Ya. Lalu kemudian kalau kita bicara teknis, betul akikah lebih duluan dibanding kurban. Bicara teknis. Tapi kalau bicara legalitas hukum, maka antara akikah dan kurban sama-sama sunnah muakkadah. Malah menurut Imam Abu Hanifah, akikah itu bid'ah. Informasi saja. Walaupun kita nggak ikut pendapat ini, kita nggak ikut, informasi saja. Abu Hanifah mengatakan akikah itu bid'ah. Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah mengatakan akikah itu budaya jahiliyah yang sudah Allah ganti dengan kurban. Berarti menurut mereka akikah dan kurban mana dua? Kurban, bahkan akikah bagi mereka nggak ada. Tapi kita nggak ikut pendapat ini. Akikah jelas sunnah, hadisnya banyak. Namun demikian, kalau ada orang belum akikah, dia pengen korban, mana duluan? Bicara hukum sama hukumnya. Bicara teknis lebih maslahat akikah dulu memang. Kenapa? Karena akikah sekali doang seumur hidup. Sementara korban bisa tiap tahun. Mendingan memang akikah dulu mendingannya gitu. Dan boleh juga dia berakikah di bersamaan orang berkurban, silakan. Dengan panitia kurban, silakan. Walaupun nawaitu dia lain. Yang lain nawaitu yang untuk korban, dia untuk akikah. Dan untuk korban, mohon maaf bapak-bapak yang nanti jadi petugas pemotong, doa motong kambing untuk kurban dengan doa motong kambing buat makan sehari-hari lain. Kalau untuk makan sehari-hari cukup Bismillah Allahu Akbar, jepret bukannya ini. Apa namanya? Lagi musim juga di teman kita. Ya. Tapi doa mau memotong hewan kurban adalah Bismillah Allahumma taqabbal min, sebut nama orangnya. Ini hadis Sahih Muslim dari Aisyah bahwa Nabi ketika menyembelih dia membaca Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummati Muhammadin. Bismillah, ya Allah, terimalah kurban Nabi Muhammad, kurban keluarganya Muhammad, dan kurban umatnya Muhammad. Padahal kambingnya cuma satu, tapi doanya buat rame-rame pahalanya. Jadi boleh satu kambing buat sekeluarga, satu kambing buat rame-rame pahalanya Pak ya, bukan pembiayaan. Kalau pembiayaan maksimal satu kambing satu orang pembiayaan. Tapi kalau untuk ngasih pahala boleh buat ya banyak orang. Baik, ini yang menyembelih dan bagaimana menyembelihnya dan doa-doanya. Baik, itu aja kemarin kita ada dialog. Mungkin ada bagian yang saya mau sampaikan, bisa kita dialogkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Ya, boleh. Dalam hadis Imam Muslim, Ali bin Abi Thalib berkata, Amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma bi hudnatihi. Rasul meminta saya, menyuruh saya untuk ngurusin otaknya. Ini ngurusin bukan dibikin kurus, maksudnya diurus. Lalu ngapain? Wa an tasaddaqu bilahmiha. Rasul menyuruh saya menyedekahkan dagingnya. Ya, wa juludiha, dan menyedekahkan kulitnya. Wa jilaliha, dan menyedekahkan punuknya. Wa alla iqya jazal minha, dan kami dilarang sama Nabi mengupah si pemotong, si tukang potong melalui hasil potongan itu. Kulit kek, kepala kek, kaki kek, daging kek, tulang kek, dilarang membayar dengan itu. Nabi yang larang. Dari mana dong cara bayarnya? Kata Ali, nahnu nutihi min indina. Kami membayarnya pakai uang kas kami sendiri, dari budget, dari anggaran yang lain. Nah, dari hadis ini Imam Al-Aini dia berkata, ya, betul anna bai'al jildal haram. Hadis ini menunjukkan bahwa menjual kulit haram. Karena Nabi melarang menjual kulit, menjual daging. Karena daging hewan kurban bukan alat pembayaran, tapi dia alat sedekah. Jangan dijual, termasuk jangan buat upah. Pak, ini onta Pak, sapi ada 2 nih Pak, kambing ada 20. Kalau Bapak potong semua sampai beres kita upah 2 juta. 1.500.000 kulit, 500 kulit, ini nggak boleh. Karena dia menjadikan kulit sebagai alat pembayaran. Harusnya begini Pak, ini 2 juta buat Bapak upahnya. Ini kulit ada lebih sedekah buat Bapak, itu boleh. Karena dia kaum muslimin yang berhak dapat sedekah juga. Maka silahkan dia dapat kulit, dia dapat pala, dia dapat babat atau apa saja silahkan dengan judul sedekah. Karena memang semua orang berhak mendapatkannya. Tapi
Tapi kalau dijudulkan sebagai upah, jangan. Nah, saya tahu sebagian masyarakat kita akan kebingungan dengan kulit ini. Ini mau diapain? Dijual? Kagak boleh. Kan gitu. Dikasih ke orang langsung, ke tukang kulit juga kayaknya kurang mendidik. Mereka dapat kulit tanpa usaha dulu, gratis, enak aja kan begitu mendidik. Ini gimana dong? Kita ambil jalan tengah. Bagaimana jalan tengahnya? Saya mau nanya dulu. Kita kalau disedekahin sesuatu barang, maka barang itu jadi milik kita bukan? Milik kita ya. Kalau jadi milik, kita berhak nggak ngapain aja? Berhak kan? Mau dimakan mau dipakai, mau dijual, boleh nggak? Boleh. Boleh jadi milik. Sama. Jadi kalau kita jadi panitia, kita bikin MOU, kita bikin kesepakatan. Oh Pak, ini kulit, ini kambing. Kalau ada lebihan kulit, kami minta diikhlaskan, disedekahin buat panitia. Disedekahin buat panitia. Kalau udah sedekah buat panitia, maka panitia bebas buat ngapain aja. Apakah dia memakainya atau menjualnya atau bagaimana terserah. Tapi kalau menjualnya inisiatif panitia sendiri tanpa keredoan dari yang punya, hati-hati kena hadisnya. Jadi harus ada kesepakatan supaya ya dia bisa menjualnya. Dengan demikian, ya di satu sisi larangnya menjual kita nggak kena, di sisi lain kita juga nggak bingung. Insya Allah bisa menjual dengan syarat memang sudah disedekahkan atas nama untuk si panitia. Kalau misal, gitu. Ya. Yang paling tadi saya kali ini pada dijual tadi biasanya tentang buku udah nggak ada tuh. Disedekahkan pada yang motong. Jadi yang motong jual. Ya itu boleh. Apa apa? Ada yang lain? Teknis pemotongannya untuk kurban dan pemotongan biasa sama. Sama. Yang beda doanya. Yang beda doanya. Jadi tidak ada beda antara teknis pemotongan kurban dengan hewan sehari-hari. Sama-sama madhab kiblat, ya sama-sama dengan bismillah dulu, ya sama-sama pakai yang tajam. Dan itu sama. Ada juga sama. Ya barangkali kalau hewan kurban seringkali ini dengan takbir gitu ya. Kalau yang lain kan tidak. Walaupun masalah takbir ini juga bukan aturan pemotongan sebenarnya. Maksud saya bukan aturan yang takbir sebagai takbir lebaran gitu, menjadi pengiringan gitu enggak. Membaca takbir ya. Tapi dengan takbiran seperti kalimat takbiran lebaran menjelang potongan itu tidak. Itu terserah kita aja. Mau kayak begitu silakan, mau enggak jangan apa-apa. Ya. Iya betul. Jadi jangan seret angkat lagi ini nyiksa terus gitu sampai benar-benar ya membutuhkan daerah tempat yang membutuhkan darah terbanyak sehingga menyingkatkan matinya, cepat mati ini. Nah itu ada ini kawan saya orang Tangerang, dia motong bukan daerah sini tapi sininya. Kalau daerah sini kan semakin jauh dari urat, ini nyiksa. Saya tanya kenapa begitu? Disuruh sama yang punya. Kenapa? Karena yang punya mesen palanya buat dia supaya dapat daging lebih banyak, potong dari sini aja. Kasihan itu nyiksa sapi. Ya, karena kalau dari sini uratnya semakin jauh. Yang dekat kan daerah sini, daerah atasnya. Ya, kambing. Ya. Baik. Enggak, tetap sama. Yang penting dia mati dengan cara sembelih. Ya, dengan darah yang dikucurkan, al-irqut itu, lalu dengan membaca bismillah dan takbir dan doanya ini sah. Ya, yang salah adalah kalau bukan disembelih di daerah itu. Ya bisa di badannya dibanting, tembak, begitu. Itu nggak sah. Jadi kalau selama di leher nggak ada masalah. Ya, begitu. Jangan dibacok, tapi di. Ada yang potong disembelih, fungsi langsung palanya langsung di. Kita nggak tahu tadinya mungkin ada sembelihan. Ya. Itu yang saya bilang tadi. Yang belum mati, belum pasti mati, langsung dipenggal palanya gitu. Ini apakah jadi bangkai atau bagaimana? Ya, yang salah sih dia. Ya ini hewan yang tetap dia sah kurban, tetap boleh untuk dimakan karena telah disembelih dengan cara Islam, dengan cara seperti kita. Adapun akhirnya dia dibunuh dengan cara seperti itu di akhirnya, maka bukan prosesi yang salah yang pertama, tapi kedua yang salah, dan dia yang salah. Jadi nggak ada masalah. Tadi apa doa kita dengan korban, pada umumnya korban itu sama aja, Bismillahirrahmanirrahim aja bisa. Jadi gini, ini mungkin masalah pembelajaran aja. Ya, mungkin bisa disampaikan kepada pemotongnya. Jadi
memang cara memotong itu baca doanya ya tadi yang saya bilang dalam hadis yang Nabi ajarkan, bukan sekedar bismillah lalu takbir. Kalau kita bicara sah hasil hewan potongan sah, nggak batal sah tetap. Ya. Tapi ini kan konteksnya supaya pahalanya nyampe ke yang punya. Ingat redaksinya, Allahumma taqabbal minhu doa. Ya Allah terimalah kurban si fulan. Kalau cuma bismillah Allah kan didoain yang punya. Kan yang punya nggak didoain ini. Tapi kalau sekedar itu hewan kurban sah, ya sah. Tapi apakah yang punya didoain mungkin enggak? Walaupun kita yakin Allah nggak bakal salah dalam hisabnya, didoain atau enggak Allah nggak akan salah dalam hisabnya, itu korban dari simpulan. Baik, ya. Cukup. Oh iya. Satu kambing dengan 2 niat, akikah juga, kurban juga. Malah kalau perlu akikah juga, kurban juga, nazar juga, wakaf juga, dan wasiat juga. Jadi gimana? Mirip seperti orang lagi puasa, ya Senin Kamis juga, Kodok juga, ini juga semua sekali puasa semua niat. Ini gimana? Kalau kita bicara dalil dan contoh tidak ada, nggak ada dalil dan nggak ada contohnya ya. Tapi kalau kita bicara ada nggak sih ulama yang bolehin, sekedar ulama yang boleh itu ada kok. Namun kalau kita bicara masalah ibadah ritual, memang sebagusnya yang pasti-pasti aja, supaya kita pas menjalaninya tenang, nggak ragu-ragu. Boleh nggak sih kayak begini? Ya pernah ragu-ragu udah nggak usah sekalian. Ya, karena apa? Ini ibadah ritual yang terkait dengan sah tidaknya ibadah. Maka mendingan kalau memang kita ragu, ya kita satu-satu aja. Satu buat kurban, satu untuk akikah. Kalau bisa. Ya. Baik, kita akhiri membaca hamdal dan kafaratul majelis. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa du'atihi wa man jahada fi sabilillah ila yaumil qiyamah. وقال عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا أخرجه مسلم. معاشر المسلمين والمسلمات أعزنا الله وإياكم. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka yang pertama salat zuhur jamaah, lalu kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Insyaallah kita akan bahas pada kesempatan kali ini tentang fiqhul udhiyah, fikih kurban. Contohnya dalam materi ini kita akan berdasarkan atau menggunakan dalil-dalil Al-Quran, As-Sunnah, dan juga para ulama, bukan sekedar mitos, bukan sekedar perasaan-perasaan. Seperti misalnya, ya ada orang yang mengingkari larangan potong kuku dan larangan nyukur rambut dengan alasan Islam kan cinta kebersihan. Masa dilarang motong kuku dan nyukur rambut? Nanti kita bahas. Betulkah orang yang mengingkari itu? Dan betulkah larangan tersebut berdasarkan as-sunnah atau rekayasa para ulama? Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, sejarah persyariatannya. Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam surat As-Saffat ayat 102, yaitu ketika
Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manam. Wahai anakku, ayahmu bermimpi semalam anni azbahu, ayah menyembelihmu. Dan Nabi Ibrahim menggunakan kata ya bunayya, wahai anakku tersayang, bukan sekedar ya ibni, wahai anakku. Ya bunayya, Imam Ibnu Katsir mengatakan muballaghun birrahmah, menunjukkan dalamnya kasih sayang kepada anaknya. Kalau ada orang Arab berkata ya akhi, saudaraku, ya ukhayya, wahai saudaraku yang tersayang, lebih lagi persaudaraan. Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahu fanzur madza tara. Kata Nabi Ibrahim, fanzur madza tara, wahai anakku, apa pendapatmu? Jadi Nabi Ibrahim enggak ujuk-ujuk langsung nyuruh rebahan tuh anak potong langsung, tidak. Tapi dia mengajak dialog dulu kepada Nabi Ismail alaihissalam. Fanzur madza tara, apa pendapatmu? Nabi Ismail menjawab, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukan saja apa-apa yang engkau telah diperintahkan. Sabadilni insyaallah minas sabirin, niscaya engkau akan mendapatkan aku sebagai orang yang sabar. Coba kita lihat kalimat ini. Nabi Ismail menggunakan ya abati, Nabi Ibrahim menggunakan ya bunayya. Kedua-duanya pada tingkat makna yang begitu kasih sayang mendalam. Ya abi, wahai ayahku. Tapi ternyata Nabi Ismail ya abati, wahai ayahku. Apa artinya? Wahai ayahku tersayang. Walaupun suasananya sangat menggentingkan, yaitu menjelang penyembelihan, tetapi hal itu tidak membuat mereka hilang kasih sayang satu sama lain. Lalu gak lama kemudian setelah itu, Nabi Ismail dibawa ke Jabal Kurban, gunung untuk kurban itu, yang kemudian diabadikan dalam peristiwa nanti Lautan Timrah dalam hadis tadi, di mana Siti Hajar meminta kepada Nabi Ibrahim untuk membatalkan itu. Syaitan mengganggu Siti Hajar. Aslinya Hajar, tak pakai Siti. Siti nanti biasa orang kita supaya nggak asing. Ya saya pun ikut-ikutan pakai Siti lah. Aslinya Sayyidati, aslinya Sayyidati artinya nyonyaku, tapi dicepetin orang kita jadi Siti. Ya Siti Hajar. Nah Hajar, Siti Hajar memanggil Nabi Ibrahim supaya jangan melakukan hal itu. Namun ternyata ya ditekankan justru oleh Nabi Ismail, biarkan saja. Lalu syaitan pun mendatangi Nabi Ismail supaya tidak ikut. Disambil pakai 7 batu. Yang tadi saya katakan ini awal atau cikal bakal Lautan Timrah sebagai lambang permusuhan antara manusia dan syaitan. Ini dikisahkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Dan kita tahu, jika seandainya seorang ayah disuruh membunuh anaknya sendiri, itu berat rasanya. Walaupun dengan cara nyuruh orang, itu berat rasanya. Walaupun dengan cara diracuni, itu berat rasanya. Apalagi dengan cara yang sangat mengerikan, disembelih lehernya, digorok lehernya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan lahuwa bala'un mubin. Yang demikian itu merupakan bala, ujian yang berat untuk Nabi Ibrahim. Namun mereka berdua lulus. Ketika itu wafadainahu bidhin azim, maka kami tebus dia dengan bidhin azim, sembelihan yang besar. Ayat ini tidak mengatakan kambing kibas. Ayat ini tidak mengatakan unta. Kalau kita bicara besar, kibas sama unta lebih besar unta. Tapi guru-guru agama kita menceritakan itu adalah kambing kibas. Para ustadz kita menceritakan itu adalah kambing kibas. Nah pertanyaannya adalah informasi dari mana kalau itu kambing kibas? Padahal Al-Quran mengatakan bidhin azim. Informasinya adalah dari para sahabat Nabi. Imam Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib tentang ayat itu, ya bika bisyir bayadha qarnain. Allah ganti dengan seekor kambing kibas yang besar, yang bertanduk besar dan berwarna putih.
Inilah penceritaan kenapa pusat-pusat kita mengatakan itu kambing kibas. Ibnu Abbas menambahkan, ini kambing kibas disediakan oleh Allah 40 tahun sebelum peristiwa hari H. Kambing kibas yang berasal dari surga disiapkan sebelum hari H penyembelihan, sudah disiapkan. Penjelasan ini ada dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Nah, dari sinilah asal muasal syariat kurban. Dan kita diajarkan sebuah doa, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Ya Allah, pada pagi hari ini kita berada di atas Islam. Pada pagi hari ini kita di atas kalimat ikhlas, yaitu tauhid. Dan pada pagi hari ini kita di atas milahnya Nabi Ibrahim. Di antara milahnya Nabi Ibrahim adalah mengikuti khitan dan kurban. Lalu kemudian yang namanya syar'u man qablana, syariat sebelum Nabi Muhammad, sebelum Rasulullah alaihi salatu wasallam, itu ada dua model. Ada syar'u man qablana yang masih jadi syariat kita, syariat Nabi terdahulu yang masih jadi syariat kita. Salat zaman dulu ada, kita juga ada. Haji zaman dulu ada, kita juga ada. Zakat zaman dulu ada, kita juga ada. Kurban zaman dulu ada, kita pun juga ada. Ini syar'u man qablana yang masih juga syariat kita. Yang kedua, ada syar'u man qablana yang enggak lagi menjadi syariat kita, udah dihapuskan. Contohnya apa? Yaitu patung-patung makhluk bernyawa, patung hewan, patung manusia. Dahulu bertengger di istananya Nabi Sulaiman. Namun hal ini sudah mansukh, sudah dilarang, sudah dihapus dengan ucapan Nabi, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah wal qalam. Malaikat tidak bakal masuk di dalam sebuah rumah yang memiliki patung dan juga anjing. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Abu Dawud dan lain-lain. Ada juga syar'u man qablana yang dulu ada sekarang tidak ada, yaitu kepemimpinan wanita menjadi pemimpin besar sebuah negeri atau negara. Pada zaman Nabi Sulaiman ada ratu perempuan, ada raja perempuan bernama Bilqis, Ratu Sabah. Dan hal ini sudah mansukh, di mana seorang wanita bukan presiden. Yang dalam Al-Quran dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin buat wanita. Dahulu ada perempuan menjadi pemimpin, dengan ayat ini mansukh. Lalu bukankah ayat ini lagi berbicara tentang rumah tangga, bukan tentang negara, bukan tentang khalifah? Di dalam fikih ada istilah qiyas aula. Jika yang ringan aja bukan, apalagi yang lebih tinggi, itu qiyas aula. Jika ngomong aja nggak boleh kepada ibu bapak, apalagi nampar lebih nggak boleh lagi. Jika kambing satu matanya buta aja nggak boleh dikurbankan, apalagi dua buta, lebih layak lagi dilarang untuk buat kurban. Jika seorang wanita buat keluarga aja bukan pemimpin, apalagi lebih tinggi dari keluarga, negara, dia bukan pemimpin. Itu qiyas aula namanya. Baik, yang dulu ada mansukh dengan syariat Islam, ini syar'u man qablana. Kecuali menurut Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah membolehkan perempuan jadi pemimpin selama belum taraf khalifah. Kalau khalifah mesti kudu wajib harus laki-laki. Ijma ulama tidak ada khilafiyah para ulama kita dari zaman ke zaman. Kenapa Abu Hanifah membolehkan wanita jadi pemimpin selama bukan khalifah? Umar bin Khattab pernah mengangkat seorang wanita menjadi kepala pasar. Padahal zaman Umar laki-laki banyak, Utsman masih hidup, Ali masih hidup, Zubair bin Awam masih hidup, Talhah masih hidup. Tapi kenapa Umar mengangkat perempuan? Ini tanda menurut Abu Hanifah perempuan boleh jadi pemimpin selama belum taraf Imamul A'zam, pemimpin berdiri itu khalifah. Dan lagi pula pemimpin perempuan sekedar ketua pasar gitu, dia masih di bawah komando pemimpin utamanya itu Umar bin Khattab. Ini pendapat Abu Hanifah. Ini zaman beliau ketua PD Pasar Jaya perempuan gitu. Baik, ada tiga mazhab mengatakan mau tingkat tinggi atau yang rendahan tetap nggak boleh. Ini gimana? Kembali ke tadi. Ya, kurban merupakan salah satu wasilah litaqarrubi ila Allah. Wasilah supaya manusia dekat
dekat sama Allah. Cara dekat sama Allah ada dua cara. Pertama, biwasilati ghairi masyru'ah, dengan cara yang tidak disyariatkan, tidak dicontohkan, tidak diajarkan. Si pelakunya mengira itu bisa dekat sama Allah, padahal dia tertolak. Contoh, Imam Muslim merekam dalam kitab Sahihnya, ada 3 orang laki-laki datang ke Nabi. Ya Rasul, datang ke Aisyah. Dia bertanya kepada Aisyah tentang bagaimana kualitas ibadahnya Rasulullah. Maka diceritain sama Aisyah betapa hebatnya ibadah Rasulullah, sehingga 3 orang ini terpacu supaya ibadahnya sama kayak Nabi. Laki-laki pertama mengatakan, kalau gitu saya nggak mau deket-deket sama perempuan, saya nggak mau nikah, saya ingin fokus ibadah, ingin bujang seumur umur. Yang satu mengatakan, kalau gitu saya nggak mau tidur malam, saya ingin sholat tahajud terus-terusan supaya sama kayak Nabi gitu. Yang satu mengatakan, kalau gitu saya nggak mau buka puasa, saya ingin puasa terus-terusan. Yang satu nggak mau kawin-kawin, yang satu nggak mau buka puasa, yang satu nggak mau tidur, itu tahajud terus-terusan. Dikira yang kayak begini Nabi senang. Ternyata Nabi menolak, fataghayyar wajhah, berubah wajah Nabi. Dan Nabi berkata kepada mereka, ini Allahum, saya orang yang paling takut kepada Allah dibanding kamu. Tapi saya juga kawin, saya juga tidur, saya juga buka puasa. Lalu Nabi mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang membenci sunnahku, dia bukan golonganku. Baik, ini cara ingin dekat kepada Allah yang tidak disyariatkan, malah ditegur, malah diomelin oleh Nabi. Yang kedua, cara yang biwasilati masyru'ah, dengan cara yang disyariatkan, baca Quran, saum sunnah, sedekah, dan kurban. Kurban secara bahasa artinya qurba yaqrubu kurbanan, artinya dekat secara bahasa. Allah berfirman, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Kasih sayang Allah itu dekat kepada orang yang berbuat baik, secara bahasa dekat. Dan sudah jadi bahasa Indonesia, qarib, sahabat karib, sahabat dekat. Adapun secara fikih, korban artinya adalah itu zabahal haywan fil waqtil makhsus biniyati qurbah. Yang pertama ada 3 unsur. Zabahal haywan al makhsus, yaitu memotong hewan yang spesifik. Jadi enggak semua hewan. Bagaimana keterangan para ulama? Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah mengatakan, ya, wa jama'ul ulama, para ulama telah sepakat annal hadiya la yakun illa minan na'am. Yang namanya kurban enggak sah kecuali dari golongan yang bernama an-na'am. An-na'am jamak dari al-an'am. Al-an'am apa artinya? Hewan ternak. Jadi hanya dari hewan ternak. Hewan ternak yang bagaimana? Karena lele gumbo juga ternak, ayam juga ternak. Ya, ada orang ternak ayam. Apakah ayam dikorbankan? Begitu. Ya, kata beliau, wattafaqu annal afdhalal ibil. Para ulama telah sepakat yang paling utama adalah al-ibil, unta. Tsummal baqar, kemudian sapi. Tsummal ghanam, kemudian kambing. 3 urutannya, ada hanya ini. Wa ala hadza tartib, dan begitulah tertibnya, urutannya. Kenapa ibil nomor 1? Kenapa unta nomor 1? Saya sering mengatakan li annahu anfa'u lil fuqara li azamiha. Karena ukuran badannya gede sehingga banyak orang fakir yang dapat. Namun kalau penampilan, bukan ukuran, masalah penampilan, berkorban dianjurkan atau diafdolkan pilih kambing yang warnanya putih. Mayoritas di matanya ada hitam, sekitarnya dan di kakinya ada hitam. Kenapa? Karena Nabi melakukan hal itu dalam hadis Sahih Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshain amlahain bil Madinah. Rasulullah memotong atau berkorban dengan 2 kambing kibas yang dua-duanya berwarna putih, bertanduk besar, dan di sekitar matanya ada hitam dan di kakinya ada hitam. Maka kata para ulama, di antaranya Syekh Al-Jazairi dalam kitab Minhajul Muslim, yang lebih afdal dalam masalah penampilan, pilih kambing yang kayak begitu. Siapa cepat di dalam? Ya, karena nggak semua kambing yang begitu. Baik, kembali ke tadi. Ya,
Ini spesifik hewannya, apa namanya yang tadi 3 tadi. Sapi dengan derivatnya, kerbau boleh, kambing dengan derivatnya, ya, domba, apalagi biri-biri, ya, bandol. Cuma kalau dengar kata bandol kita membayangkannya lain. Baik, lalu kemudian ya fi waqtil makhsus, di waktu-waktu yang tertentu, enggak semua waktu. Kapan itu? Dimulai dari kapan? Allah berfirman, fasolli li rabbika wanhar. Salatlah untuk mengingat Tuhanmu, lalu sembelihlah kurban. Menurut ayat ini, sembelih kurban dilakukan setelah salat Id. Dan Nabi mengatakan dalam dia lagi khutbah salat Id, Rasul mengatakan, "Man kana qabla sholati falyu'id makanaha." Barang siapa yang udah telanjur motong salat, motong hewan kurban sebelum salat Id, ulangi potongannya. Enggak sah. Bayangin tuh, udah motong selusin sapi, enggak sah. Ya makanya yang namanya ibadah bukan sekedar akal-akalan tapi panduan. Menurut sedekah saja silakan dia motong sebelum sholat. Tapi kalau ingin dijudulkan kurban, enggak sah kalau sebelum sholat. Lalu kemudian apa dalil yang lain? Dalam hadis Sahih Muslim Nabi mengatakan, Yaumul Arafah tanggal 9, Yaumun Nahri hari penyembelihan. Berarti tanggal berapa tuh? Tanggal 10-nya. Wa ayyamut tasyrik, dan hari-hari tasyrik 3 hari setelahnya. Kulluha iduna, seluruhnya hari raya kita ahlul Islam, orang-orang Islam. Dalam hadis Imam Ahmad, Nabi juga menambahkan, likulli ayyamit tasyrik dzabhun. Di seluruh hari tasyrik adalah hari penyembelihan. Sampai kapan? Sampai ba'da asar tanggal 13 sebelum maghrib. Kalau udah maghrib tanggal 14. Baik, inilah ya aturan tentang waktu spesifik itu. Ada sebagian orang ada sebagian kecil, namun pendapat ini enggak digubris oleh para ulama, yaitu yang mengatakan bolehnya memotong hewan kurban sampai selesai Zulhijjah. Zulhijjah selesai masih boleh. Ya ada tabi'in yang berpendapat kayak begitu. Namun untuk zaman ini hampir-hampir tak ada satu pun negara Islam yang menggunakan pendapat ini. Silakan aja Baitul Ihsan pakai pendapat ini. Masih kepo teman. Ya potong kurban tanggal 25 Zulhijjah, orang lagi nih kambing apa nih kurban udah lewat. Kemudian bini yang dikurban, ini unsur ketiga, dengan niat untuk taqarrub ilallah. Karena gini, ada orang kurban niatnya bukan taqarrub ilallah, taqarrub ilanas, supaya dekat-dekat sama manusia, supaya namanya disebut-sebut, supaya namanya diabadikan, supaya oleh MC disebut namanya sekuat-kuatnya. Pak, ini saya bawa sapi 6 ekor. Tulis nama saya biar hitam, sebut nama saya biar kencang, biar orang dengar. Mendingan dia korban 1 kambing tapi nggak diomongin, 1 kambing tapi dia lupakan, dibandingin 6 sapi ngomongnya 2 bulan dalam hati. Ya, bini yang dikurban niatnya ingin dekat kepada Allah, bukan dekat dengan hati manusia. Secara fikih mungkin sah, karena dia betul sapi, dia betul di waktu hari kurban, tapi niatnya bukan karena Allah. Yang nyampe bukan daging dan darahnya kepada Allah, yang nyampe adalah takwanya. Kemudian legalitas, apa hukumnya kurban? Wajibkah atau sunnah? Yang mewajibkan ada, yang menyunahkan sunnah muakkadah juga ada. Ada 2 pendapat. Yang pertama yang bilang wajib, mereka punya 3 dalil, punya 3 alasan. Yang pertama hadis riwayat Imam Ibnu Majah yang berbunyi, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang lagi enteng rezekinya, lagi lapang rezekinya, dia enggak berkorban, jangan dekati tempat sholat Id kami. Boro-boro masuk ke tempat sholat Id, dekat-dekat aja kagak boleh, Nabi dilarang. Imam Sun'ani dalam kitab Subulus Salam menerangkan, wa qad istadalla bihi ala wujubi tadhiyah ala man kana lahu sa'atun. Hadis ini menunjukkan buat orang yang lagi lapang rezeki wajib kurban. Dari sisi mananya wajib? Di kalimat yang mana yang wajib? Kata beliau, li'annahu lamma nahyu an qurbanil musalla, yaitu ketika Nabi melarang itu orang dekat-dekat dengan tempat sholat, dalla annahu taraka wajibah, itu menunjukkan orang tersebut
setegas itu. Lalu kata Sun'ani, ka'annahu yaqul la faidata shalah ma'a tarki hadzal wajib. Tidak ada faedahnya kamu sholat kemari kalau saatnya bersamaan kamu meninggalkan kewajiban, yaitu kurban. Mau nggak usah kemari sekalian, gitu. Ini kata Sun'ani, penjelasan yang pertama hadis yang pertama. Alasan kedua yaitu hadis yang berbunyi ala ahli kulli baitin fi kulli amin udhiyah. Wajib buat orang yang ada di rumah, mau satu kambing rame-rame kek, mau satu kambing buat satu orang kek, ya mau atas biaya anaknya, atas biaya ayahnya, siapapun satu rumah satu kambing misalnya, fi kulli amin, setiap tahun udhiyah, wajib untuk berkorban. Hadis ini menggunakan kata ala. Kata Sun'ani wa lafzu ala, ya, wujub. Hadisnya menggunakan kata ala, lafaznya itu menunjukkan wajib. Apa alasannya? Kita ambil contoh hadis lain yang pakai kata ala juga dan itu bermakna wajib. Kata Nabi, alaikum bil jamaah, inna yadallah ma'al jamaah. Hendaknya kalian bersama hidup dengan jamaah, pakai ala. Karena tangan Allah bersama jamaah. Wa man syasya finnar, barang siapa yang menyembah sendirian, ya menyendiri, maka dia menuju neraka. Nah, hadis ini menunjukkan kewajiban hidup bersama umat Islam, pakai ala di sini. Lalu alasan ketiga, ayat yang tadi surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Ayat ini menggunakan fi'il amr, kata kerja perintah, wanhar, sembelihlah korban. Ya, ini menunjukkan dia wajib. Ayat ini bukan penceritaan, ayat ini bukan pengkabaran, tapi ayat perintah berkorban, maka itu menunjukkan wajib. Baik, ini pendapat yang mewajibkan. Siapakah mereka? Imam Abu Hanifah. Siapa lagi? Abu Bakar Al-Jazari dan seterusnya. Terus siapakah yang menyunahkan? Yang mengatakan sunnah muakkadah adalah mayoritas ulama. Bahkan Imam Ibnu Hazm mengatakan dalam kitab Al-Muhalla, lam ajid ahadan minas sahabati biwujubihi. Aku belum temui satu pun dari sahabat Nabi yang mengatakan kurban itu wajib. Jadi sahabat Nabi sendiri tidak ada yang mengatakan kurban itu wajib. Ini sahabat Nabi, kata Imam Ibnu Hazm. Baik, apa alasan mereka mengatakan sunnah muakkadah nggak sampai wajib? Alasan mereka yang pertama, hadis yang pertama tadi, man kana lahu sa'atun wa lam yudhiya fala yaqrabanna musallana. Jangan dekati tempat sholat kami. Orang yang lapar rezeki jangan berkorban. Ini hadis ketika diteliti ulang, ternyata ini hadis bukan dari Nabi. Dalam ilmu hadis istilahnya hadis mauquf. Apa hadis mauquf? Hanya sampai ucapan sahabat, enggak sampai lisannya Nabi. Bukan redaksi kalimat dari Nabi, hanya sahabat Nabi. Ucapan Nabi yang perintah aja belum tentu wajib. Larangan Nabi yang larangan saja belum tentu haram. Apalagi ucapan bukan dari Nabi, maka lebih layak dia belum tentu wajib. Apa contohnya perintah Nabi tapi bukan wajib? Ada yang mau ngasih contoh? Nabi memperintahin tapi ternyata dia gak wajib. Yaitu contohnya ketika datang seorang laki-laki, ayahnya Abu Bakar As-Siddiq, namanya Abu Quhafah, udah tua banget, rambutnya udah putih semua dah. Ya, apa kata Nabi? Warnai, semirlah rambutnya Abu Quhafah. Perintah. Lalu Nabi melarang, jangan pakai warna hitam. Ada dua situ, ada perintah, ada larangan. Tapi apakah ada ulama yang mengatakan menyemir rambut hukumnya wajib? Ada nggak? Enggak. Sunnah. Walaupun Nabi menggunakan kata perintah, namun tidak berimplikasi pada wajib. Lalu larangan pakai hitam. Apakah larangan pakai hitam bermakna haram? Bermakna haram? Ya, di antara cucu Nabi Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dia mewarnai rambutnya pakai hitam. Sahabat Nabi Abu Hurairah menyemir rambutnya, mempikok rambutnya pakai hitam. Apa artinya larangan itu? Itu larangan tidak sampai haram tapi makruh. Lalu apa perintah itu? Itu perintah bukan wajib, itu sunnah. Itu dari Nabi padahal. Apalagi yang bukan dari Nabi. Maka itu menunjukkan perintah yang tadi bukan wajib. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, hadis ala ahli kulli baitin fi kulli amin udhiyah, wajib buat orang yang di rumah setiap tahun berkorban. Ya, hadis ini dhaif, lemah. Karena ada seorang bernama Mikhnaf bin Sulaim,
Mikhnaf bin Sulaim ini majhul, enggak diketahui kepribadiannya, solehkah, hafalannya kah, bagaimana, Mr. X, sehingga enggak diketahui, yang jatuh di bawah disebut sehingga dhaif. Yang ketiga ayat ya fasholli lirabbika wanhar, kata kelompok ini itu ayat bukan ngomongin kewajiban kurban. Itu ayat lagi bicara tentang schedule hari-hari Idul Adha. Apa schedule? Jadwal, rundown, susunan acara. Jadi habis sholat adalah potong kurban, fasholli lirabbika, sholat Id, wanhar, nyembelih, itu urutan. Kemudian apalagi alasan yang dikatakan sunnah? Hadis Sahih Muslim yang berbunyi idza dakhalatil ashhur, jika masuk 10 hari Zulhijjah. Sekarang berapa? 4. Hah? 4 Zulhijjah. 4 ya? Betul ya, 4 Zulhijjah. Idza dakhalatil ashhur, jika masuk 10 hari Zulhijjah. Wa arada ahadukum ayyudhiyah, dan kalian berkehendak pengen korban. Lihat kalimat itu, berkehendak pengen korban. Kata Imam Syafi'i, al-iradah, kehendak, tadullu annahu ya ghairi wajib. Kalimat kehendak menunjukkan bahwa dia bukan wajib. Kalau memang wajib, nggak mungkin pakai jika berkehendak korban, langsung aja suruh. Dikaitkan dengan kehendak itu tanda dia opsional, pilihan saja. Dikata Imam Syafi'i. Ya. Lalu kemudian kata Nabi, fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an, jangan potong kuku dan jangan nyukur rambut. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Larangan potong kuku, larangan nyukur rambut bukan larangan dari ulama, bukan larangan dari nenek moyang kita. Ini larangan dari Nabi dalam hadis sahih Muslim. Apa arti larangan ini? Imam Rabi'ah, Sa'id bin Musayyib, Ishaq bin Rahawai, Ahmad bin Hanbal, mereka mengatakan larangan nyukur rambut dan potong kuku menunjukkan haramnya nyukur rambut dan potong kuku di 10 hari tersebut bagi orang yang pengen korban. Kalau yang tidak korban nggak apa-apa. Ya. Lalu Imam Syafi'i dan murid-muridnya mengatakan larangan tersebut bukan haram, makruh tanzih. Apa makruh tanzih? Makruh yang mendekati boleh. Abu Hanifah mengatakan larangan tersebut hanyalah ya etika saja, ada, tidak makruh, tidak haram. Kenapa? Kok etika doang? Karena larangan jika haram biasanya akan dibarengi dengan siksaan atau hukuman, sanksi. Di hadis itu tidak ada sanksinya, tidak ada hukumannya. Maka larangan tersebut untuk adab dan etika saja. Adab dan etika gimana? Hikmahnya adalah berempati kepada orang yang lagi haji sekarang. Orang kalau pergi haji dilarang pakai minyak wangi, dilarang nyukur rambut dulu, dilarang pakai peci, yang perempuan dilarang pakai cadar, dilarang potong kuku. Iya. Nah, kita yang di tanah air yang banyak berkorban, berempati dengan mereka, kita melakukannya di tanah air. Itu hikmahnya. Sehingga kalau ada yang bilang larangan potong kuku, ya, nyukur rambut, bertentangan dengan Islam dan kita kebersihan, ini jahil, ini bodoh. Kenapa? Karena bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan qaul para ulama. Mungkin dia nggak ngerti kita para ulama. Betul, Islam kita itu kebersihan. Bicara kebersihan, ya kita lihat hadis tentang masalah membersihkan khuf. Tahu khuf? Khuf itu sepatu yang nutup sampai mata kaki. Nabi bilang kalau kita pengen wudu, ya sambil sepatu kita nggak copotin. Ya sepatu kita nggak kita dicopotin gitu, bisa lagi jalan kemana, mau copotin juga dingin atau gimana. Kata Nabi gimana? Cara bersihin khuf. Yang atas atau yang bawah yang bersihin? Atas. Yang atas. Kalau kita pakai logika, bawah yang atas lebih kotor yang mana? Bawah kan? Tapi ternyata oleh Nabi nyuruh bersihin yang mana? Yang atas. Apa kata Ali bin Abi Thalib tentang hadis ini? Kalau agama semata-mata logika, bersihin yang bawah lebih layak dibersihin dibanding atas. Maka kalau agama semata-mata logika, motong kuku lebih layak dibanding nggak motong kuku. Kalau pakai logika. Tapi agama kita tidak pakai logika. Agama kita adalah panduan dari mana dari Rasulullah SAW. Dan Nabi tegas mengatakan, la yaqsa min sya'ri wa sya'ri syai'an. Jangan nyukur rambut dan jangan motong kuku sedikit pun. Apa hikmahnya tadi? Untuk ikut berempati, merasakan ibadah, merasakan kesulitan,
merasakan kepayahan seperti yang dirasakan oleh orang yang lagi pergi haji sekarang. Itu imannya. Ya, baik, ini semoga dipahami betul. Karena ada sebagian asatidzah, sebagian ustaz atau ustazah yang menyampaikan tadi secara keliru, ya, tidak berdasarkan bagaimana hadis dan kitab para ulama kita, hanya sekedar perasaan saja. Baik, kembali ke tadi, bagaimana sikap kita? Ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Ini gimana dong? Sikap kita adalah khuruj minal khilaf afdal. Keluar dari khilafiyah lebih utama. Bagaimana caranya keluar dari khilafiyah? Korban aja, tetap berkorban. Supaya apa? Kalau ada yang bilang wajib, korban itu wajib, kita aman dari ya caci makian pihak yang mengatakan wajib, dari serangan pihak yang mengatakan wajib. Kalaupun ada yang bilang sunnah muakkadah, toh kita udah berkorban, aman juga, gitu. Apa salahnya jadinya? Dengan demikian kita mencoba untuk merekatkan, mendekatkan di antara yang dua pendapat ulama yang bertentangan itu, antara yang mewajibkan dan sunnah muakkadah. Lalu kemudian, bagaimana syarat-syarat hewan layak kurban? Syaratnya dua, minimal dua syarat. Pertama, ayakuna sanaya, udah cukup umurnya, bukan gemuknya. Kalau gemuk ada yang bongsor nanti. Orang 5 tahun bongsor udah kayak 12 tahun. Sama kambing juga ada yang baru 5 bulan gede banget udah kayak setahun. Jadi bukan masalah bongsor tapi juga umur. Untuk kambing abdol itu kambing yang gede-gede, biri-biri, kibas, bandot begitu, itu 6 bulan minimal, 6 bulan. Untuk kambing yang biasa setahun. Kambing yang biasa ada di pinggir jalan itu setahun. Untuk unta 5 tahun. Untuk sapi 2 tahun. Ini kembali pada kejujuran si pedagangnya. Kalau dia nggak jujur, ya yang salah dia gitu. Bang, ini sapi udah berapa tahun? 2 tahun setengah. Ada buktinya nggak? Aduh susah, aktornya nggak ada. Ya kejujuran dia. Ini kambing berapa tahun? Setahun jalan. Masa pakai setahun jalan? Setahun pas, atau lebih gitu. Yang pasti-pasti aja. Syarat kedua ayatuna salimah, yaitu sehat. Sehat. Bagaimana sehat itu? Kata Syekh la tujzi'u al-awrah. Enggak sah kambing yang aurah buta sebelah, yang saya bilang tadi. Jika buta sebelah aja enggak sah, kambing buta dua-duanya. Walal arja, dan enggak sah kambing yang pincang. Baik pincang kaki satu, apalagi pincang semuanya. Walal jurba, dan juga masalah di kulitnya, koreng, panu, mungkin kali ada kambing panuan, ada surah gitu. Saya pernah waktu tahun lalu membeli kambing, saya mau ambil gede, bagus, keker, cakep, tahu-taunya kata yang menjualan jangan Pak. Kenapa? Itu kambing sariawan. Mungkin panas dalam. Walal ajfa, dan nggak boleh ajfa. Apa ajfa? La mukhafi izomiha. Nggak ada daging di tulangnya. Apa maksudnya? Kurus banget. Itu jangan. Ya jangan kata dipotong, pegang jangan dipegang. Lalu apalagi maksurah fil udhun. Kupingnya besar, baik robek atau putus, itu cacat. Maqtu'ah fil qarn, patah apa di qarn? Tanduknya. Dan juga yang dikebiri. Kalau dikebiri memang jadi gemuk, tapi dia membuat cacat anggota badannya. Lalu bagaimana kalau ada orang membeli kambing sehat walafiat, bagus, nggak ada cacat, cakep namanya. Tahu-taunya begitu naruh nitip di masjid, ya orang masjid kurang awas atau kurang bagus peliharaannya, sakit kemudian menjelang hari H. Kayak begini, Al Hasan cucu Nabi bercerita bahwa sahabat Nabi membolehkan kalau penyakitnya bukan dari kandang, bukan dari tukang yang jual. Ya, baik ini. Nah untuk betina, ya lebih baik jantan. Betina boleh, jantan lebih afdal. Larangan tidak ada kambing betina atau hewan betina untuk dikorbankan. Larangan tidak ada. Jika bicara boleh, boleh. Namun bicara afdal lebih afdal yang jantan. Karena terkait dengan maslahat perkembangannya. Lalu kemudian siapakah yang memotongnya? Rasulullah memotong sendiri. Naharun Nabi biyadihi budana qiyaman. Rasulullah memotong sendiri
unta-untanya dengan cara berdiri. Unta diri, sapi dan kambing rebahan. Dan Nabi saat itu kata Imam Ibnu Hajar berkorban dengan 100 ekor unta. Jadi itu menunjukkan Nabi berduit. Satu unta kalau kita rupiahin ya mungkin lebih mahal dibanding sapi. Anggaplah 20 juta kali 100 kan 2 miliar. Dan Nabi motong sendiri. Ya, Ibnu Hajar mengatakan sampai unta ke 60 dia potong sendiri. Secara fisik menunjukkan Nabi itu kuat. Kalau di kita kan satu sapi aja 5 orang, kabur lagi sapinya. Ini 60 unta. Ya mungkin unta lebih anteng daripada sapi. Baik, dari hadis ini kata Syekh Sabiq, yustahabbu ayyabaha binafsi, disunahkan untuk memotong si pengkorbannya sendiri yang motong. Ingkana yuhsinu tabihi, kalau dia pintar motongnya, bisa motongnya. Ya, karena kan ada orang yang kurang adab. Mau motong, nih golok dipegang-pegang di hadapan kambing, ini nggak boleh dimakan. Ya, para ulama memaklumkan ketika memotong hewan, pisaunya ditontonin, dipamerin di depan hewan, jangan. Simpen dulu. Gitu siap baru keluarin sembelih. Jadi jangan ditonton, lagi diputar kayak mereka ya. Atau juga dimakruhkan dipotongnya di hadapan hewan lain yang pengen dipotong. Ya, mereka juga punya perasaan gitu. Kambing juga kambing. Kalau ustaz juga manusia, kambing juga kambing. Dan diharamkan belum mati udah dibunuh. Kaki masih menggelepar supaya cepat mati langsung diseret, digantung, diset-set. Ada yang kayak gitu, jahat. Baik, ya. Lalu bagaimana kalau dia nggak bisa? Wa illa, kalau dia nggak bisa motong. Fayaqullahu ayashidahu, disunahkan buat nonton, ya lihat tuh hewannya yang dia korbankan. Nah, kan sekarang musim tuh orang korban ditransfer, ya. Ada yang PKPU, ada yang ACT, dompet duafa, rumah zakat. Kalau pakai cara kayak gini, dia kehilangan 2 sunnah. Sunnah nonton sendiri udah nggak mungkin, kan ngirim duit. Yang kedua, sunnah nonton juga susah. Oh kan dikirim fotonya, foto siaran tunda, nggak siaran langsung. Disuruhnya nggak langsung. Ya, tapi kita berbaik sangka. Apa baik sangkanya? Walaupun dia kehilangan 2 sunnah, semoga dia dapat sunnah yang lain. Apa itu? Allah berfirman, ya, fakulu minha wa'imul banisal fakir. Makanlah oleh kalian hewan kurban kalian, jadi kita boleh makan sesuai dengan ayat itu, dan berikan kepada orang fakir. Menurut ayat ini orang fakir menjadi prioritas. Jadi semoga walaupun kita nggak ke kampung kita, kirim kemana? Ya tepat sasaran. Karena biasanya yang kayak gitu akan dikirim ke daerah konflik, daerah bencana, daerah kurang misalnya. Kadang di kampung-kampung kita itu ada satu masjid 40 kambing udah, 3 sapi, sehingga satu rumah dapat berapa bungkus. Tapi di kampung sebelah yang lain ada yang satu masjid hanya 3 kambing. Dan demikian kalau kita kirim lebih rata. Jadi sekali lagi walaupun kita kehilangan 2 sunnah, kita berbaik sangka dan sekaligus kita berharap ya dengan cara itu kita mendapatkan sunnah yang lain. Dengan demikian kita tidak menyalahkan cara-cara transfer tadi, tapi kita berharap berbahagialah seluruh umat Islam karena mereka mendapatkan jatah hak kami kurban yang memang untuk seluruh umat Islam. Lalu kemudian bagaimana metodologi cara pembagiannya? Tidak ada pembatasan dan tidak ada ukuran baku. Mau setengah kilo, sekilo, ya 10 on sepantasnya aja. Ya. Lalu kemudian kepada siapa aja? Dalam ayat ini 2 kelompok yang punya korban atau fakir. Dalam ayat lain ada 2 kelompok lagi, al-qani wal muhtar. Kasih juga kepada orang yang qani. Qani itu orang yang minta-minta, orang kaya juga dapat. Muhtar orang yang minta-minta, berarti orang yang kurang juga dapat. Walhasil semua orang Islam berhak mendapatkannya. Kata Syekh Sabiq, ya, untuk yang berkorban lil mahdi ayyakullahu, ya, si yang berkorban boleh memakannya bila tahdid, tanpa batasan, silahkan. Tanpa batasan, silahkan. Yang penting dia punya rasa malu aja, pantas nggak untuk nggak ada batasan. Ya, tolong tuh sapi 4 kakinya buat saya, 4 kaki buat dia. Iga semuanya, babak juga semuanya buat saya. Yang lain gimana? Ya udah, dia numpang motongin doang begitu. Bukan berkorban.
Jadi sekali lagi, walaupun saya sampai bilang bila tahdid nggak ada batasan, silahkan. Ini kita kembalikan kepada kebiasaan di daerah kita masing-masing. Lalu kata beliau, yang perlu juga ayyuqsimu asalasa, boleh dibagi dengan cara sepertiga. Sepertiga buat yang punya, sepertiga buat hadiah, sepertiga buat sedekah. Boleh juga setengah-setengah. Pokoknya ini nggak ada aturan baku, silakan. Non muslim boleh dapat? Boleh. Yaitu dari kasus Amr bin As. Ketika beliau tetangganya Kristen Koptik, udah kelebihan dikasih korban, orang Islam udah dapat semua, mau dikasih ke Kristen Koptik. Anaknya protes, Pak, tetangga kita non muslim. Kata beliau sambil membaca hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Enggak peduli apakah yang punya tetangga aja kasih. Nah, dari sini kata Imam Syafi'i, Al-Auza'i, Az-Zuhri, boleh yang non muslim dapat jatah hewan kurban selama orang Islam udah dapat bagian. Kemudian terakhir, duluan mana? Akikah dulu atau kurban dulu? Ya ada yang bilang selama belum diakikahin kurbannya nggak sah. Yang namanya kurban ibadah independen, dia nggak terganggu oleh ibadah lain. Ya mirip seperti orang dulu bilang yang namanya puasa nggak sah kalau belum zakat fitrah, kadang kayak gitu. Kadang kayak gitu. Ya ini juga yang masing-masing ibadah ada aturan dan sebab-sebab diterima atau ditolaknya masing-masing. Bukan karena faktor ibadah yang lain, kecuali ada dalilnya. Apa itu? Orang sholat ditolak gara-gara mabuk, ada dalilnya? Orang sholat ditolak gara-gara dia main dukun, ada dalilnya? Tapi puasa ditolak gara-gara belum zakat, tidak ada dalilnya. Ini hadis yang dhaif. Ya. Lalu kemudian ya tadi korban ditolak gara-gara belum akikah, ada dalilnya? Tidak ada. Karena dua-duanya sama-sama sunnah, silahkan. Tidak menjadi hutang karena sama-sama sunnah. Kalau kita meninggal belum akikah, tidak jadi hutang. Enggak tercegah korban gara-gara belum akikah. Ya. Lalu kemudian kalau kita bicara teknis, betul akikah lebih duluan dibanding kurban. Bicara teknis. Tapi kalau bicara legalitas hukum, maka antara akikah dan kurban sama-sama sunnah muakkadah. Malah menurut Imam Abu Hanifah, akikah itu bid'ah, informasi saja. Walaupun kita nggak ikut pendapat ini, kita nggak ikut, informasi saja. Abu Hanifah mengatakan akikah itu bid'ah. Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah mengatakan akikah itu budaya jahiliyah yang sudah Allah ganti dengan kurban. Berarti menurut mereka akikah dan kurban mana dua? Kurban. Bahkan akikah bagi mereka nggak ada. Tapi kita nggak ikut pendapat ini. Akikah jelas sunnah, hadisnya banyak. Namun demikian, kalau ada orang belum akikah, dia pengen korban, mana duluan? Bicara hukum, sama hukumnya. Bicara teknis, lebih maslahat akikah dulu memang. Kenapa? Karena akikah sekali doang seumur hidup. Sementara korban bisa tiap tahun. Mendingan memang akikah dulu, mendingannya gitu. Dan boleh juga dia berakikah di bersamaan orang berkurban, silakan. Dengan panitia kurban, silakan. Walaupun nawaitu dia lain. Yang lain nawaitunya untuk korban, dia untuk akikah. Dan untuk korban, mohon maaf buat bapak-bapak yang nanti jadi petugas pemotong, doa motong kambing untuk kurban dengan doa motong kambing buat makan sehari-hari lain. Kalau untuk makan sehari-hari cukup Bismillah Allahu Akbar, jepret bukannya ini. Apa namanya? Lagi musim juga di teman kita. Ya. Tapi doa mau memotong hewan kurban adalah Bismillah Allahumma taqabbal min, sebut nama orangnya. Ini hadis Sahih Muslim dari Aisyah bahwa Nabi ketika menyembelih dia membaca Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummati Muhammadin. Bismillah, ya Allah, terimalah kurban Nabi Muhammad, kurban keluarganya Muhammad, dan kurban umatnya Muhammad. Padahal kambingnya cuma satu, tapi doanya buat rame-rame pahalanya. Jadi boleh satu kambing buat sekeluarga, satu kambing buat rame-rame pahalanya Pak ya, bukan pembiayaan. Kalau pembiayaan maksimal satu kambing satu orang pembiayaan. Tapi kalau untuk nyari pahala boleh buat ya banyak orang. Baik, ini yang menyembelih dan bagaimana menyembelihnya dan doa-doanya. Baik, itu saja barangkali dialog. Mungkin ada bagian yang saya belum sampaikan, bisa kita jawabkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.
Ya, boleh. Dalam hadis Imam Muslim, Ali bin Abi Thalib berkata, "Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma bi bunnatihi." Rasul meminta saya, menyuruh saya untuk ngurusin otaknya. Ini ngurusin bukan dibikin kurus, maksudnya jadi kurus. Lalu ngapain? Wa an tasaddaqu bilahmiha. Rasul nyuruh saya menyedekahkan dagingnya. Ya, wa juludiha, dan menyedekahkan kulitnya. Wa jilaliha, dan menyedekahkan punuknya. Wa alla yajazal minha, dan kami dilarang sama Nabi mengupah si pemotong, si tukang potong melalui hasil potongan itu. Kulit kek, kepala kek, kaki kek, daging kek, tulang kek, dilarang membayar dengan itu. Nabi yang larang. Dari mana dong cara bayarnya? Kata Ali, nahnu nutihi min indina. Kami membayarnya pakai uang kas kami sendiri, dari budget, dari anggaran yang lain. Nah, dari hadis ini Imam Al-Aini dia berkata, ya, betul anna bai'al jildal haram. Hadis ini menunjukkan bahwa menjual kulit haram. Karena Nabi larang menjual kulit, menjual daging. Karena daging hewan kurban bukan alat pembayaran, tapi dia alat sedekah. Jangan dijual, termasuk jangan buat upah. Pak, ini onta, Pak, sapi ada 2 nih Pak, kambing ada 20. Kalau Bapak potong semua sampai beres kita upah 2 juta, 1.500.000 kulit, 500 kulit, ini nggak boleh. Karena dia menjadikan kulit sebagai alat pembayaran. Kalau saya begini, Pak, ini 2 juta buat Bapak upahnya, ini kulit ada lebih sedekah buat Bapak, itu boleh. Karena dia kaum muslimin yang berhak dapat sedekah juga, maka silahkan dia dapat kulit, dia dapat pala, dia dapat babat atau apa saja, silahkan dengan judul sedekah. Karena memang semua orang berhak mendapatkannya. Tapi kalau dijudulkan sebagai upah, jangan. Nah, saya tahu sebagian masyarakat kita akan bingungan dengan kulit ini. Ini mau diapain? Dijual? Kagak boleh. Kan gitu. Dikasih ke orang langsung, ke tukang kulit juga kayaknya kurang mendidik. Mereka dapat kulit tanpa usaha dulu, gratis. Nah, jangan begitu pendidik. Ini gimana dong? Kita ambil jalan tengah. Bagaimana jalan tengahnya? Saya mau nanya dulu. Kita kalau disedekahin sesuatu barang, maka barang itu jadi milik kita bukan? Milik kita ya. Kalau jadi milik, kita berhak ngapain aja? Berhak kan? Mau dimakan kayak, mau dipakai, mau dijual, boleh nggak? Boleh. Boleh jadi milik. Sama. Jadi kalau kita jadi panitia, kita bikin MOU, kita bikin kesepakatan. Oh Pak, ini kulit, ini kambing, kalau ada lebihan kulit kami minta diikhlaskan, disedekahin buat panitia. Disedekahin buat panitia. Kalau udah sedekah buat panitia, maka panitia bebas buat ngapain aja. Apakah dia memakainya atau menjualnya atau bagaimana, terserah. Tapi kalau menjualnya inisiatif panitia sendiri tanpa keredoan dari yang punya, hati-hati kena hadisnya. Jadi harus ada kesepakatan supaya ya dia bisa menjualnya. Dengan demikian, ya di satu sisi larangan menjual kita nggak kena, di sisi lain kita juga nggak bingung, insya Allah bisa menjual dengan syarat memang sudah disedekahkan atas nama untuk si panitia. Kalau misalnya gitu. Ya. Paling aja setiap kali ini pada dijual tadi biasanya tentang bubuk udah ada itu. Disedekahkan pada yang motong. Nanti yang motong jual. Ya itu boleh. Apa-apa. Ada yang lain? Teknis pemotongannya itu kurban dan pemotongan biasa sama. Yang beda doanya. Jadi tidak ada beda antara teknis pemotongan kurban dengan hewan sehari-hari. Sama-sama madhab kiblat, ya sama-sama dengan bismillah dulu, ya sama-sama pakai yang tajam, dan itu sama. Adab-adabnya juga sama. Ya barangkali kalau hewan kurban seringkali diiringi dengan takbir gitu ya. Kalau yang lain kan tidak. Walaupun masalah takbir ini juga bukan aturan pemotongan sebenarnya. Maksud saya bukan aturan yang takbir sebagai takbir lebaran gitu, menjadi pengiringan gitu enggak. Membaca takbir ya. Tapi dengan takbiran seperti kalimat takbiran lebaran menjelang potongan itu tidak. Itu terserah kita aja. Mau kayak begitu silakan, mau enggak juga apa-apa. Ya. Iya betul. Jadi jangan saya angkat lagi ini nyiksa terus gitu sampai benar-benar ya memunculkan daerah tempat yang memunculkan darah terbanyak sehingga menyingkatkan matinya, cepat mati ini. Nah itu ada ini kawan saya orang Tangerang, dia motong bukan daerah sini tapi sininya. Kalau daerah sini kan semakin jauh dari urat, ini nyiksa. Saya tanya kenapa begitu, disuruh sama yang punya.
Kenapa? Karena ibunya mesen palanya mau biang supaya dapat daging lebih banyak, potong dari sini aja. Kasihan itu nyiksa sapi. Ya, karena kalau dari sini uratnya semakin jauh. Yang dekat kan daerah sini, daerah atasnya. Ya, kambing. Ya. Baik. Enggak, tetap sama. Yang penting dia mati dengan cara sembelih. Yang penting dia mati dengan cara sembelih, ya, dengan darah yang dikucurkan, al-irqut itu, lalu dengan membaca bismillah dan takbir dan doanya dia sah. Ya, yang salah adalah kalau bukan disembelih di daerah itu. Ya bisa di badannya, dibanting, tembak, begitu. Itu nggak sah. Jadi kalau selama di leher nggak ada masalah. Ya, begitu. Jangan dibacok, tapi ini. Ada yang potong disembelih, posisi langsung palanya langsung di. Kita nggak tahu tadinya mungkin ada pilihan. Iya. Itu yang saya bilang tadi. Yang belum mati, belum pasti mati, langsung dipenggal palanya gitu. Ini apakah jadi bangkai atau bagaimana? Ya, yang salah sih dia. Ya, ini hewan yang tetap dia sah kurban, tetap boleh untuk dimakan karena telah disembelih dengan cara Islam, dengan cara seperti kita. Adapun akhirnya dia dibunuh dengan cara seperti itu di akhirnya, maka bukan prosesi yang salah di pertama, tapi kedua yang salah, dan dia yang salah. Jadi nggak ada masalah. Ya. Tadi apa doa akikah dengan korban? Pada umumnya korban itu sama aja, Bismillah Akbar aja bisa. Jadi gini, ini mungkin masalah pembelajaran aja. Ya, mungkin bisa disampaikan kepada pemotongnya. Jadi memang cara memotong itu baca doanya ya tadi yang saya bilang dalam hadis yang Nabi ajarkan, bukan sekedar bismillah lalu takbir. Kalau kita bicara sah hasil hewan potongan sah, nggak batal sah tetap. Ya. Tapi ini kan konteksnya supaya pahalanya nyampe ke yang punya. Ingat redaksinya, Allahumma taqabbal minhu doa. Ya Allah terimalah kurban si fulan. Kalau cuma bismillah apa lagi doain yang punya. Kan yang punya doain ini. Tapi kalau sekedar itu hewan kurban sah, ya sah. Tapi apakah yang punya doain mungkin enggak? Walaupun kita yakin Allah nggak bakal salah dalam hisabnya. Didoain atau enggak, Allah nggak akan salah dalam hisabnya. Itu korban dari si fulan. Baik. Cukup. Satu kambing dengan dua niat, akikah juga, kurban juga. Malah kalau perlu akikah juga, kurban juga, nazar juga, wakaf juga, dan wasiat juga. Ya, ini gimana? Mirip seperti orang lagi puasa, ya Senin Kamis juga, Kodok juga, juga semua sekali puasa semua niat. Ini gimana? Kalau kita bicara dalil dan contoh tidak ada. Ini ada dalil dan tidak ada contohnya ya. Tapi kalau kita bicara ada nggak sih ulama yang bolehin, sekedar ulama yang boleh itu ada. Ada kok. Namun kalau kita bicara masalah ibadah ritual, memang sebagusnya yang pasti-pasti aja, supaya kita pas menjalaninya tenang, nggak ragu-ragu. Boleh nggak sih kayak begini? Ya pada ragu-ragu nggak usah sekalian. Ya, karena apa? Ini ibadah ritual yang terkait dengan sah tidaknya ibadah. Maka mendingan kalau dulu kita ragu, ya kita satu-satu aja, satu buat kurban, satu untuk akikah. Kalau misalnya. Ya. Baik, kita akhiri membaca hamdalah dan daftar majelis. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.